Tim Barongsai, tim Gong dan Drum, kalian semua menari. Bernyanyi. Tuan Lin, pemakaman ini sudah disiapkan. Jika kau tidak meninggal juga, itu akan sangat tidak sopan. Jiangze, aku menganggapmu sebagai saudara. Kau tega dengan istriku? Jika bukan karena uang, siapa yang mau menjadi bawahanmu? Sekarang seluruh kekayaanmu yang bernilai ratusan miliar adalah milik kami. Disko di kuburan benar-benar menarik ya. Lindai, mengapa kau datang? Bukankah kau dan Lin Feng sudah memutuskan hubungan ayah dan anak? Aku beritahu kau, jika ingin merebut harta warisan, jangan mimpi. Anakku, anakku, kedua manusia keji ini ingin mencelakaiku. Aku baru tahu, mereka sudah berhubungan sejak lama. Kau pantas mendapatkannya. Kau lupa dulu, demi wanita murahan ini, di tengah musim dingin yang menusuk kau mengusir aku dan ibuku dari rumah. Kau lupa dulu, ibuku meminta uang sekolah padamu dan kau menamparnya. Kau lupa dulu, di pemakaman nenekku, kau dan wanita murahan ini memamerkan kekuasaan kalian. Wanita murahan, disko di kuburan, cukup menarik. Saat 7 hari kematian bajingan ini, aku juga akan mengadakan pesta untuknya. Anakku, maafkan aku. Ada apa? 1990. Musim gugur akhir. Xiao Die. Ini, aku terlahir kembali. Feng, kamu sudah bangun? Kenapa dia? Apa aku benar-benar terlahir kembali? Jika kamu ingin memukul, pukul saja aku. Jangan sentuh putriku. Feng, serahkan padaku. Hari ini perjanjian cerai ini, dia akan menandatanganinya. Lin Feng, apa kamu benar-benar akan demi wanita simpanan ini? Meninggalkan istri dan anakmu? Kalian semua orang jahat. Dasar jalang tanda tangani ini. Jangan pukul ibuku. Feng, kamu salah memukul orang ya. Aku memang memukul jalang sepertimu. Aku akan pukul kau, dasar wanita jalang. Cerai denganmu, sialan. Pergi kau. Lin Feng, akan kuberitahu kau. Masalah ini belum selesai. Xiao Die, jangan takut. Ayah sudah mengusir orang jahat itu. Kaulah orang yang paling jahat. Ayah tahu ayah salah. Nanti, ayah pasti akan menyayangi kalian berdua dengan baik. Perut lapar, ayo kita makan dulu. Uang di rumah? Kau habiskan untuk wanita itu. Ini hanya uang, aku akan segera mendapatkannya. Ini pakaian paling modis musim ini. Kalau tidak bagus uang kembali. Ini bahkan tidak ada modal. Bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat? Ini pakaian paling modis musim ini. Kalau tidak bagus uang kembali. Ketemu. Li Pangzi. Jangan. Kakak Feng, aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk kupinjamkan padamu. Sungguh. Tenang saja. Kakak tidak butuh uangmu. Seumur hidup ini, kakak akan membantumu sukses. Kakak Feng, jangan membuat masalah lagi ya. Minggir. Lihat bagaimana kakak menjual pakaian. Kakak Feng, aku sudah berjualan di sini selama 3 hari. Satu pun belum terjual. Katanya, kata mereka model bajuku kuno. Bagaimana ini? Serahkan padaku.
Kakak Feng, ini terlalu bagus kan? Model apa ini? Ini namanya gaun Ibu Tiri. Gaun ini juga terlalu bagus ya. Kakak Feng, benar-benar ada pembeli. Kau hebat sekali. 20. Tidak perlu kembalian. 20. Tidak cukup loh. Tidak sih, berapa banyak orang yang sebulan saja tidak punya 20. Rokmu ini cuma beberapa potong kain. Dijual 20 juta tidak cukup. Fengge, jangan gegabah ya. Cukup, saya akan bungkuskan untuk Anda sekarang juga. Coba Anda bayangkan, jika istri Anda mengenakan pakaian ini, Suamiku, ada apa denganmu? Uang ini sudah cukup kan? cukup. Cepat, pulang dan ganti. Tunjukkan padaku. Langsung dapat 200 ribu rupiah. Uang ini terlalu mudah dicari ya. Model eksklusif di seluruh dunia, 200 ribu rupiah per potong, jumlahnya tidak banyak, ayo buruan beli. Feng, 20 potong rok wanita parubaya terjual 2.000 yuan. Dari jumlah itu, 300 yuan adalah harga pokok saya. Sisanya untuk kamu semua. Jalan ini adalah milik pabrik kami. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Maafkan saya. Kami tidak tahu. Ternyata berjualan di sini juga perlu persetujuan dari pabrik. Ayo pergi sekarang. Cih, sudah dapat uang mau pergi begitu saja? Kamu mau apa? Saya mau apa? Denda. Saya mengerti. Uang yang kami dapatkan dengan susah payah, kenapa harus diberikan padamu semua? Cih, kenapa? Akan saya kasih tahu kenapa. Karena ini. Hentikan. Manajer dingin, salam hormat. Kalian ini kenapa? Lapor manajer dingin, kedua orang ini berjualan di depan pabrik kami. Saya sedang melaksanakan denda. Kamu mana mendenda? Jelas-jelas ingin memeras orang. Kakak Feng, itu manajer dingin dari pabrik santan kelapa. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya. Kita tidak boleh menyinggungnya. Pabrik santan kelapa? Hah? Bermarga dingin? Benar. Kamu adalah pemilik pabrik santan kelapa, Leng Qingqiu? Menurut berita harian, produk pabrik santan kelapa tidak laku, utang melebihi aset, pabrik tutup, Direktur Utama Leng Qingqiu mengakhiri hidup. Aduh, siapa suruh kamu manggil nama besar Direktur Leng secara langsung? Sudahlah, mereka cuma cari nafkah kecil, tidak mudah juga, biarkan saja mereka pergi. Cepatnya. Kalau dia sudah mengizinkanku pergi, mana mungkin aku diam saja melihat dia celaka? Direktur Leng, air kelapa buatan pabrik kalian, apa sedang sulit terjual? Aku bisa membantu menjualnya. Presiden Leng kita telah merekrut begitu banyak ahli, tapi mereka semua tidak berhasil mengatasinya, jadi jangan sombong begitu. Berhenti. Entah, cara apa yang kamu punya? Entah, apakah Anda pernah mendengar tentang penjualan langsung melalui siaran langsung? Hanya dengan menari seperti ini, air kelapa ini bisa laku terjual? Bentuk tubuh mereka pasti tidak sebagus Anda. Jika Anda yang naik menari, saya yakin sudah lama habis terjual. Presiden Leng, lihatlah, dia hanya melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini. Lagi pula, siapa yang ada di samping sini? Boleh juga, kawan, apa yang sedang kamu lakukan ini? Saudaraku, ingin bentuk tubuh istrimu menjadi sebagus mereka? Kalau begitu, datang dan minumlah air kelapa kami. Murni alami tanpa bahan tambahan. Satu botol dapat mengubah dari ukuran A ke C dalam sekejap. Dan, jika membeli banyak, Anda bahkan bisa berpelukan dengan kakak-kakak pembawa acara kami loh. Saya mau beli. Saya juga mau beli, bos. Satu kardus. Saya mau. Bos, satu kardus. Bos, satu kardus. Saya beli. Barangnya habis terjual. Bagaimana ini, Presiden Leng? Kalau begitu, kenapa kamu diam saja? Cepat pergi angkut. Terima kasih.
Gawat, dia benar-benar berhasil menjualnya. Kakak Jiang, Anda harus menolong saya. Anak Lin Feng itu, dia tidak hanya mengusir saya, tapi juga memukul saya. Uzi, Ya, kamu datang tepat waktu. Ikut aku untuk memberi pelajaran pada anak itu. Istriku, Xiao Die, lihat apa yang kubawa pulang. Lin Feng, aku sudah memberitahumu. Masalah ini belum selesai. oh, kau ya. Mari kita selesaikan semua urusan lama dan baru sekarang. Jangan pukul ibuku. Menyingkir kau. Jangan bergerak. Percaya atau tidak, aku akan menusukmu. Ternyata kalian berdua sekarang sudah bersama. Kau ini sampah yang hidup dari istrimu, berlaga apa di depanku. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, kau berlutut dan meminta maaf kepada gadis ini, menunduk dan bersujud, lalu merangkak lewat bawah sini, atau bayar ganti rugi 500 rupiah. 500? Keluarga siapa yang bisa punya uang sebanyak itu? Kurasa kau sengaja menyulitkan kami. 500 kan? Baiklah. Aku akan membayarnya. Lin Feng, kau gila. Keluarga kita bahkan tidak punya cukup makanan. Dari mana kau dapat 500 rupiah untuk mereka? Ayah pembohong. Lin Feng, kalau kau tidak mau bersujud, katakan saja terus terang. Kenapa kau harus berlagak di sini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa ini? Tiu Yue, bukankah kau bilang uang anak ini sudah kau peras habis? Ini, Aku salah perhitungan. Tidak kusangka bajingan ini. Diam-diam masih menyembunyikan uang sebanyak ini. Lin Feng, uang ini dari mana? Aku ingat, dia pernah bilang sebelumnya. Dia tidak suka si kecil yang merugikan ini makan terlalu banyak. Uang ini kau dapatkan dengan menjual anak perempuanmu kan? Lin Feng, kau masih manusia atau bukan? Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh putriku, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin aku menjual anak? Uang ini kudapatkan sendiri. Dapatkan? Siapa yang tidak tahu bagaimana dirimu Lin Feng? Semua orang tahu, kalau bukan karena kau biasanya sangat menjilatku dan mau mengeluarkan uang, siapa yang mau ikut dengan pecundang tidak berguna sepertimu? Diam kau. Kenapa? Berani melakukan, tapi tidak mengizinkanku bicara? Menurutku, pedagang manusia itu sekarang sudah di depan pintu, menunggumu datang membawa anak perempuanmu. Ini rumah Lin Feng. Lin Feng, kau benar-benar menjual anak perempuanmu? Wan Qiu, dengarkan aku. Aku benar-benar sudah berubah. Mengapa kau tidak percaya padaku? Mama, aku tidak mau berpisah denganmu. Kebiasaan buruk itu susah dihilangkan. Kau bilang uang ini kau dapatkan. Siapa yang bisa membuktikannya untukmu? Aku bisa. Direktur, bagaimana Anda bisa ada di sini? Saya bisa bersaksi, uang ini adalah hasil penjualan gaun oleh penyelamat saya. Cinkyu berterima kasih kepada penyelamat atas pertolongan Anda. Tidak perlu. Tidak perlu. Dia hanya seorang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia penyelamat seorang miliuner? Berani tidak menghormati penyelamat saya. Tampar mulutnya. Tidak. Direktur, apakah ada kesalahan? Anak ini, dia hanyalah orang yang hidup dari istri. Bagaimana mungkin dia adalah Anda? Seorang kapten keamanan kecil, berani mengajari saya cara bekerja? Maaf, saya terlalu banyak bicara. Saya salah, Nona. Mungkinkah saya benar-benar salah menuduhnya? Kalau bukan karena Anda, hari ini saya benar-benar akan kehabisan kata-kata. Penyelamat terlalu berlebihan. Kalau bukan karena ide Anda tentang wanita cantik yang menjual barang, keluarga Leng saya akan hancur. Saya, Leng Qingchu, bersedia dengan setengah kekayaan saya, dengan gaji 500.000 rupiah setahun, memohon Anda untuk menjabat sebagai Direktur Utama Grup Leng. Jika Anda setuju, ini semua akan menjadi milik Anda. Setengah kekayaan? Tidak, terima kasih. Maaf Tuan Dingin, saya punya rencana sendiri untuk masa depan. Jadi, jabatan direktur ini tidak usah. Lin Feng, apa Anda gila? 500.000? Apakah Anda tahu berapa banyak yang bisa Anda beli dengan 2 juta? Kau berani menolak Tuan Dingin kami? Apa kau lupa siapa dirimu? Siapa yang mengizinkan kalian bicara? Pergi dari sini. Maafkan saya. Bukan salahmu. Itu semua karena hasutan orang picik. Lagi pula,
Dengan hal-hal buruk yang pernah saya lakukan dulu, wajar saja jika Anda tidak percaya pada saya. Tapi yakinlah, mulai sekarang, saya berjanji akan memastikan Anda dan putri kita hidup dengan baik. Penolong. Apa Anda merasa gajinya terlalu kecil? Tidak apa-apa, ini semua bisa dibicarakan. Tuan Dingin, seumur hidup saya tidak akan bekerja untuk orang lain. Terima kasih atas kebaikan Anda. Uang ini silakan bawa kembali. Penolong, karena Anda sudah memutuskan, saya tidak akan memaksa. Pintu perusahaan kelapa kami selalu terbuka untuk Anda. Xiaodi, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Xiaodi. Tolong. Dokter, tolong kami. Dokter, Xiaodi. Xiaudi, Xiaodi. maaf kalian tidak boleh masuk ke sini. Xiaodi adalah putri saya. Tolong kalian mundur. Saya ingin menemani putri saya. Ini semua salah saya. Saya tidak menjaganya dengan baik. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, saya juga tidak akan hidup lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Siapa di antara kalian yang merupakan keluarga pasien? Saya. Bagaimana kalian menjaga anak ini? Ini bukan tahun bencana. Mengapa kalian membiarkan anak ini terus-menerus kekurangan gizi? Ini semua salah saya. Hanya kekurangan gizi, mudah diobati. Siapa yang bilang padamu itu mudah diobati? Putri kalian sudah lama mengalami malnutrisi, ditambah trauma berlebihan, sekarang ada masalah dengan jantung dan paru-parunya, harus menjalani operasi besar. Ditambah biaya perawatan pasca operasi, juga akan sangat besar. Apakah kalian yakin masih ingin mengobatinya? Berapa biaya pengobatannya? Perkiraan konservatif, setidaknya 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Istriku. Melihat penampilan kalian, apakah kalian bisa menghasilkan 200 juta rupiah seumur hidup? Bukan hanya 200 juta rupiah, kan? Obati. Berapapun biayanya, akan saya obati. Uang ini ambil dulu. Anda harus menyelamatkan putri saya. Sisa saya akan memberikannya nanti. Itu tidak bisa. Bagaimana jika setelah operasi kalian pergi begitu saja? Hal seperti ini di rumah sakit, bukan hanya sekali dua kali. Uang ini, saya yang akan membayarnya untuk dia. Apakah uang ini cukup? Cukup, tentu saja cukup. Terima kasih banyak. Kalau mau berterima kasihlah pada penyelamat. Jika bukan karena idenya, pabrik saya sudah bangkrut. Mana mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Leng Jingju, siapa yang mengizinkanmu menggunakan uang pabrik untuk membantu orang yang tidak ada hubungannya? Paman kedua, ini adalah haknya. Hak dia, anak muda ini. Bukankah dia menolak tawaranmu? Karena bukan orang pabrik, kenapa menggunakan uang pabrik? Karena saya adalah direktur pabrik. Kamu sudah tidak menjabat lagi. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, Leng Jingju, karena manajemen yang buruk, jabatannya sebagai kepala pabrik dicabut. Lengmu akan menjabat sebagai kepala pabrik. Kamu Lin Feng, bukan? Kudengar kamu anak yang berbakat. Begini, jika kamu mau mengabdi padaku, aku akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan. Lin Feng, Presiden Leng menyuruhmu mengabdi padanya. Jangan sampai tidak tahu diri. Katakan, kalian mau mengobati atau tidak? Aku beritahu kalian, jika gadis kecil ini tidak dioperasi dalam 3 hari, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya lagi. Obati. Kenapa tidak diobati? Bukan cuma 400 juta rupiah, kan? Aku akan segera mendapatkannya. Hei, jangan lupakan, apa yang kamu lakukan hari ini? Jual kelapa? Jual kelapa segar? Kak Feng, bukankah kita datang untuk mencari uang? Apa yang kita lakukan di desa ini? Penyakit putri kita sungguh tidak bisa ditunda lagi. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Berita yang kamu dengar dari temanmu tidak salah, kan? Pabrik santan kelapa membeli bahan baku di sini, kan? Hah? Bagus. Istriku, kamu benar-benar sangat membantuku. Aku sangat gembira. Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu kompetisi bisnis kelas atas? Kelas atas, kompetisi bisnis? Para bapak dan ibu sekalian, kelapa kalian hari ini akan kubeli dengan harga tinggi. Astaga. Jadi ini yang kamu sebut kompetisi bisnis kelas atas? Memangnya menurutmu apa? Persaingan pasar yang sebenarnya. Yang paling hebat adalah membatasi pasokan. Merebut stempel, memotong kabel listrik. Itu adalah operasi yang efektif. Jangan anggap remeh. Bajingan itu menjual barang dengan gembira memakai ideku. Akan kulihat jika tidak ada bahan baku, apa yang akan dia lakukan.
Tapi kita datang untuk mencari uang. Kamu tidak mencari uang, malah menghabiskan uang. Kamu membeli kelapa dengan harga tinggi. Benar, Kamu bernama Lin Feng, penjudi terkenal di kota itu? reputasiku saat ini. Apakah seburuk itu? Para warga, jangan tertipu olehnya. Mati kau, turun. Turun. Penipu, turun. Penipu, turun. Turun. Penipu, penipu. Kenapa kalian memukuli orang? Saudara-saudari sekalian, dua orang ini penipu, hajar saja mereka. Wan Qiu. Apa yang sudah saya tipu dari kalian? Pergilah cepat. Saya akan menahan mereka untukmu. Apa kamu gila? Mengapa kamu melindungiku? Karena saya istrimu. Saya tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidupku. Kamu benar-benar membeli kelapa dengan harga tinggi dan langsung membayar tunai. Ini uang muka. Besok kalian bawa semua kelapa dari desa ini. Kita tukar uang dengan barang. Baiklah, saya percaya padamu sekali ini. Tapi jika besok sisa uangnya tidak dibawa, jangan salahkan kami jika mencari Anda. Apa maksudmu? Kalian baru saja melukai istri saya. Minta maaf. Lin Feng, jangan lagi membuat mereka marah karenaku. Minta maaf. Kalau tidak, kesempatan untuk menjadi kaya ini, kalian tidak akan mendapatkannya. Kamu? Saya katakan sekali lagi. Minta maaf. Suamiku cuma bercanda dengan kalian semua. Maafkan kami. Istriku, katakan, apakah kita akan memaafkan mereka? Jangan keterlaluan. Aku tidak apa-apa. Kalian semua bubarlah, bubarlah. Besok jika kami tidak melihat uangnya, jangan salahkan kami jika kami mencarimu di rumahmu. Ayo pergi, kita ambil kelapa. Sekalipun harga kelapa sangat murah. 1 kotak kelapa, bukan jumlah yang kecil. Bagaimana kita bisa punya uang untuk membelinya? Salah perhitungan. Padahal tadinya aku berencana membayar di muka. Apa? Kamu tidak berniat membayar? Lalu besok kalau mereka tidak melihat uangnya, bagaimana kalau mereka benar-benar datang ke rumah? Tenang saja. 200 juta rupiah tidak bisa kudapatkan dalam waktu singkat, tapi untuk membeli kelapa yang hanya beberapa ribu rupiah, aku bisa mendapatkannya dengan sedikit siasat. Bagaimana caranya? Nanti juga kamu akan tahu. Datang terlalu awal, tidak bisa menghasilkan uang dari membeli tiket lotre, hanya bisa menjual tiket lotre. Kakak Feng, apa itu tiket lotre? Sial. Kamu benar-benar membawa sertifikat rumahmu sendiri? Ya. Nanti kamu akan tahu. Tiket lotre 100 rupiah. Rumah dibawa pulang, istri dan anak tertawa bahagia. Hei, ayo lihat-lihat semua. Tiket lotre 100 rupiah. Dengan 100 rupiah saja bisa memenangkan lotre. Dengan ini saja kamu ingin menyelamatkan putrimu? Semua peralatan rumah tangga kecil bisa. Mimpi. Ayo, lihatlah semua. Dengan 200 rupiah saja, Anda bisa mendapatkan satu kesempatan undian di sini. Mulai dari peralatan elektronik kecil, sampai rumah mewah. Satu tiket lotre adalah satu impian. Benar atau bohong? 200 rupiah bisa dapat rumah. Aku bilang, hei kawan, kau lagi banyak akal juga ya. Ayo, satu. Bukan, kakak Feng, kau gila? Kau jual rumah? Dan hanya 200 rupiah? Ya. Kalau kakak ipar tahu, dia pasti tidak bisa. Astaga, kau tidak percaya padaku? Aku tidak bisa melihatmu bertindak sembrono. Tenang saja, kalau rumahnya hilang, aku akan beli rumah mewah lagi untuk Wan Qiu. Lin Feng, Istriku. kau baru saja bilang tidak akan pernah mengecewakanku. Sekarang kau malah menjual-jual rumah di sini. Apakah kau masih menganggap aku sebagai istrimu? Dasar laki-laki bermuka dua. Itu sangat wajar, bukan? Kau diam. Istriku, bukankah aku takut kau khawatir? Mulut laki-laki, penipu ulung. Siapa tahu dia setelah menjual rumah, ingin mengambil uang itu untuk bersenang-senang sendiri. Yuki Uyue. Laki-laki brengsek tetaplah laki-laki brengsek. Untuk apa kamu berlaga seperti pria baik di sini? Sudah kubilang, membeli rumah hanya dengan 100 rupiah. Itu tidak masuk akal. Ayo bubar. Pergi. Jangan pergi. Jangan pergi semua. Istriku. Aku benar-benar melakukannya untuk menyelamatkan putri kita. Kamu menjual rumah untuk menyelamatkan putri kita, aku bisa mengerti. Tapi sekarang kamu mengurus lotre, hanya menjualnya seharga 100 rupiah. Menurutmu aku bisa mengerti?
Apa ini benar-benar demi menyelamatkan putri kita, Lin Feng? Sebelumnya kamu bisa melakukan apa saja, tapi sekarang putri kita butuh uang mendesak. Kamu tidak bisa main-main seperti ini. Jika rumah ini dijual, hanya bernilai beberapa puluh ribu rupiah. Itu tidak cukup untuk biaya pengobatan. Itu lebih baik daripada kamu menjualnya seharga 100 rupiah. Minggir. Aku tidak akan minggir. Aku akan minggir, tapi kamu harus meninggalkan sertifikat kepemilikan rumah ini padaku. Kamu pilih sertifikat rumah atau aku? Untuk menyelamatkan putri kita. Ini satu-satunya cara. Kakak Feng, kakak ipar sudah pergi jauh ya. Bagaimana kalau... Undian 100 rupiah, jujur dan adil. Rumah dan peralatan elektronik ini, anggap saja sebagai kesejahteraan untuk saudara-saudara. Pertunjukan hari ini menarik. Lagi pula hanya 100 rupiah sini. Beri aku 1 kupon. Anda memiliki pandangan yang sangat bagus, Tuan. Mari lihat bagaimana keberuntungan Anda. Wah, radio kaset. Wah, hadiah kedua radio kaset, nilainya puluhan ribu rupiah. Benar-benar menang. Keberuntungan Anda sungguh bagus, Tuan. Aku mau 10 lembar. Ah, tidak. 100 lembar. Aku juga mau. Aku juga mau. Undiannya di sini. Istriku, kau kembali. Istriku, kau mau menceraikanku. Sertifikat. Sertifikat rumahnya ada di sini. Kau saat itu memilih sertifikat rumah. Sekarang apapun yang kau katakan sudah terlambat. Tanda tanganilah. Aku melakukannya untuk menyelamatkan putri kita. Justru dengan sertifikat rumah ini, aku bisa membuka kios lotre. Ini, aku baru bisa memonopoli kelapa-kelapa ini. Berapa harga kelapa-kelapa ini? Kelapa sebanyak ini, selain pabrik kelapa. Siapa lagi yang akan membelinya? Pabrik kelapa? Benar, pabrik kelapa. Kau mau melakukan apa? Aku akan mencari cara sendiri untuk menyelamatkan putri kita. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kau menyelamatkan? Bagaimana caramu menyelamatkan? Aku akan memohon pada Lengmo. Kamu bilang apa, tek ini benar-benar berhasil. Ya, santan kelapa ini terjual lebih cepat daripada diproduksi. Ini karena Tuan Leng yang mengatur dengan baik, kalau tidak, ide sebaik apapun tidak akan berguna. Wan Qiu, pulanglah bersamaku dulu. Ada apa-apa, kita bicarakan di rumah saja, ya? Bukankah ini si penjual rumah 1 sen, si bodoh itu, kenapa dia datang ke tempat? Bagaimana lagi? Tentu saja dia merusak rumahnya, sampai lenyap. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa memohon padamu untuk menyelamatkan putrinya. Kumohon padamu, berbelas kasihlah, selamatkanlah putriku. Wan Qiu, jangan memohon padanya, karena sebentar lagi, dia yang akan memohon padaku untuk menerima uang. Apa? Kamu bahkan sudah sampai menjual rumah. Aku masih akan memohon padamu untuk menerima uang. Lin Feng, kamu jangan-jangan masih melamun belum terbangun, ya? Betul sekali, kamu ini jual rumah ya jual rumah, tapi kamu hanya menjualnya seharga 1 sen. Lin Feng, kamu benar-benar yang terbesar, pemboros harta dari zaman dulu sampai sekarang yang pernah kulihat. Lin Feng, kamu sudah jadi ayah dari anak kita. Tidak bisakah kamu lebih dewasa? Jangan seperti anak kecil yang suka berbicara omong kosong. Kamu tidak memohon, aku yang memohon. Kamu tidak berlutut, aku yang berlutut. Wan Qiu, jangan merepotkan, bisa tidak? Lin Feng, asal kamu berlutut, aku akan mengeluarkan uang, menyelamatkan putrimu. Dia juga harus memakai pakaian ini dan menari di jalanan. Ah, benar sekali. Ini memang ide Lin Feng untuk menjual barang. Dia yang menari, bukankah itu sangat wajar? Kalian pulang duluan saja. Lin Feng, asalkan kamu menari, semua uang ini akan menjadi milikmu. Pergi. Aku menari, aku menari. Siapa yang menyuruhmu menari ya? Apa aku menyuruhmu menari? Aku akan memukulmu. Lin Feng, Lin Feng. Jangan bergerak. Ganti baju, Bapak Lin. Jangan bergerak ya. Jika dia tidak mau menari, paksa dia menari. Gawat. Bahan baku pabrik kami dimonopoli. Direktur, apa yang dikatakan anak itu tadi? orang itu bilang, semua kelapa di luar sudah dibeli oleh seseorang bernama Lin Feng. Bukan begitu, Direktur. Cepatlah pikirkan cara. Kita baru saja menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu.
Jika tidak ada bahan baku dan kita tidak bisa mengirimkan barang, denda pembatalan kontrak akan menghancurkan pabrik kita. Kesalahpahaman. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Bapak Leng, Anda adalah pemimpin pabrik ini. Mana mungkin Anda tunduk pada anak ini hanya karena beberapa buah kelapa? Brengsek. Jika pabrik ini tidak ada lagi, apa gunanya saya menjadi direktur? Hei, anak muda. Hei, orang rendahan ini yang mengadu domba. Sebenarnya saya selalu menghormati Anda. Dan anak ini, semua perbuatan buruk itu mereka yang lakukan. Mereka semua yang melakukan. Kalian berdua kenapa tidak cepat berlutut dan minta maaf kepada Bapak Lin? Benar. Maafkan saya. Semua ini salah saya. Semua ini salah saya. Kami salah. Maafkan saya. Semua salah saya. Saya salah. Semua salah saya. Asalkan Anda melompat, urusan kelapa mudah saja. Bukan begitu. Saya sudah setua ini, tidak baik kan begitu. Melompat atau tidak? Lin Feng, bisakah kau berikan aku kelapa-kelapa itu sekarang? Boleh saja kalau mau kelapa. Asal kau penuhi 2 syarat lagi dariku. Kau gila ya? Kau tidak menepati janji. Bukankah kau bilang, kalau aku menari untukmu, kau akan memberiku kelapa-kelapa itu? Paman kedua, dia hanya bilang bisa dibicarakan. Tidak bilang akan memberikannya gratis. Kau tidak mau berlaku curang, kan? Leng Qingqiu, kau malah membela orang luar. Apa kau masih menghormati nama magamu? Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengembalikan pabrik ke jalur yang benar. Kalian malah bersekongkol, merebut posisiku. Siapa yang tidak menghormati siapa sekarang? Tuan Lin, aku memang tidak salah menilai orang. Dalam waktu singkat, kau sudah berhasil membuat rencana ini. Luar biasa, luar biasa. Jika tidak mau menerima, istriku. Mari pulang minum air kelapa. Hei, jangan. Asal kau mau menjual kelapa-kelapa itu kepadaku, syarat apapun akan kupenuhi. Pertama, kelapa-kelapa ini kujual seharga 1 miliar rupiah. Kau gila. Kelapa-kelapa yang kau beli itu paling-paling bernilai 100 juta rupiah. Kau langsung memintaku membayar 10 kali lipat harganya. Kalau merasa mahal, kau tidak usah membeli. Baiklah, aku setuju. Syarat kedua, Kembalikan posisi manajer pabrik kepada Leng Qingqiu. kau bermimpi ya. Ibu Leng menggunakan strategi mundur untuk maju. Jika Anda bisa menjatuhkannya sekali, Anda pasti bisa menjatuhkannya lagi. Selama itu baik untuk pabrik, posisi saya ini sebagai pemilik pabrik akan saya serahkan. Karena sekarang kamu adalah manajernya dan juga memiliki hubungan yang baik dengan anak ini, biarkan dia memberikan harga yang lebih murah ya. Beritahu bagian keuangan. Berikan 500.000 rupiah kepada Tuan Lin. Bukan Leng Qingqiu. Kamu pengkhianat. Benar. Ini seharusnya barang senilai 100.000 rupiah, tapi diberikan 200 juta rupiah kepadanya. Semua uangnya diambil oleh anak ini. Kita mau makan apa? Leng Qingqiu, jangan-jangan kamu dan anak ini sudah bersama ya? Akan kuberitahu, jika kamu ingin kembali menjadi manajer pabrik, akan kukatakan padamu, suruh kekasih kecilmu ini untuk menyerahkan kelapa ini kepada kami. Kalau tidak, pergilah. Benar. Pilih pabrik atau ke... Lin Feng, suruh istrimu pergi dulu, biar aku yang urus di sini. Kalian benar-benar mengira aku tidak menyiapkan apa-apa, lalu datang begitu saja? Gemuk. Sekarang giliran kalian unjuk diri. Bos, tidak apa-apa. Siapapun yang mencelakai dermawan kami, berarti berhadapan dengan desa kami. Kalian tidak bisa hanya memikirkan untung sendiri dan tidak membiarkan kami hidup. Ini, air kelapa ini memang sulit dijual. Jika harus membeli bahan baku dengan harga tinggi lagi, lalu harus dijual berapa? Baru bisa balik modal. Kalian tidak bisa membiarkan kami
menahan lapar. Saudara-saudara, hajar dia. Warga sekalian, dengar saya sebentar. Siapa bilang pabrik sulit menghasilkan uang? Siapa bilang air kelapa yang bagus tidak bisa dijual mahal? Jika kalian percaya pada saya bersumpah, pabrik kelapa akan semakin maju, semua orang akan menghasilkan uang. Bagaimana? Ada uang, ada uang. Siapapun bisa bicara. Lalu kamu mau bagaimana? Karena kamu begitu hebat. Mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita bertaruh apakah kamu bisa, dalam 1 minggu, menjual air kelapa ini hingga 200 juta rupiah. Lengmo, biasanya satu batch air kelapa paling banyak bisa terjual 40 juta rupiah. Kamu menyuruh Lin Feng menjual sampai 200 juta rupiah? Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia bukannya hebat? Kalau begitu menjual sampai 200 juta rupiah, bukankah itu sangat mudah? Jika tidak bisa, Aku bertaruh denganmu. Tuan Lin, kamu ini bodoh sekali. Bagaimana bisa kamu menyetujui taruhan Lengmo? Jika kalah, kamu harus membayarnya 2 miliar rupiah dan berlari telanjang di jalanan. Aku tidak akan kalah. Operasinya sangat berhasil. Mama. Papa. Ini papa. Ini papa. Ini semua salah papa. Ini semua salah papa. Ini semua salah papa. Ini semua salah papa. Papa jahat. Xiaodi, tidak boleh bicara begitu pada Papa. Papa sudah tidak seperti dulu lagi. Istriku. Bayar hutang. Aku tidak akan membayarnya. Aku tidak punya uang. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk kalah. Pokoknya tidak punya uang. Cih. Bayar hutang. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Bukan salahmu. Itu semua karena perbuatanku sebelumnya yang sangat bodoh. Tapi jangan khawatir. Aku percaya padamu. Xiaodi juga hanya bicara begitu karena marah sesaat. Beberapa hari lagi setelah amarahnya mereda akan baik-baik saja. Mengenai taruhanmu dengan Lengmo, Kamu percaya padaku. Aku pasti bisa menang. Kak Feng, minuman kelapa sudah diproduksi, sekarang bagaimana? Bukan, kalian berdua sudah seharian mengikuti kami, sebenarnya mau apa? Jalanan ini milikmu ya yang bangun. Kalian bisa lewat, kami tidak boleh lewat. Jangan pura-pura, kalian terus mengikuti. Bukan cuma ingin tahu bagaimana cara saya menjual minuman kelapa, supaya bisa mengganggu kapan saja, dan membantu Lengmo memenangkan taruhan. Kamu cukup pintar. Jujur saja, saya sudah mengatur beberapa kelompok orang untuk mengawasimu 24 jam. Saya ingin lihat bagaimana kamu melakukannya. Kamu tinggal menunggu bangkrut dan telanjang berkeliling. Kamu... Kembali. Ini adalah rumah saya, area pribadi. Jika berani melangkah maju lagi, saya akan segera memanggil polisi untuk menangkap kalian. Ayo. Tutup pintunya. Kak Feng, ini bagaimana? Bukan? Meskipun kamu punya ide, mereka terus mengawasimu setiap hari, tidak bisa dilakukan. Tunggu. Tunggu? Saya sudah memanggil bala bantuan. Kapten, sekarang bagaimana? Awasi mereka. Saya tidak percaya. Di dalam rumah mereka masih bisa berbuat banyak. Kalian berdua sana makan kotoran saja. Kenapa melamun? Kejar. penguntit sudah disingkirkan. Sekarang harus bagaimana? Saya bisa mendapatkan kembali posisi kepala pabrik, itu sudah cukup. Ini adalah uang yang Anda berikan kepada saya, 250.000, waktu itu. Uang ini Anda yang hasilkan, saya juga tidak banyak membantu. Tidak, uang ini tidak bisa saya terima. Jika bukan karena Anda memberi saya, peralatan rumah tangga kecil itu, bagaimana mungkin lapak lotre saya bisa buka? Bukan begitu. Kalau kalian terus menolak seperti ini, taruhan dengan Lengmo bisa kalah. Beberapa hari ini, saya sudah berpikir keras, tetapi tidak menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana kalau Anda tetap ambil uangnya dan bawa istri serta putri Anda pergi? Jika saya pergi, bagaimana dengan Anda? Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Meskipun Anda baik-baik saja, saya tetap tidak mau kabur. Lagi pula, saya tidak ingin putri saya nanti di depan teman-temannya tidak bisa mengangkat kepala.
Kalau begitu, jika Anda kalah, Anda harus membayar 2 juta rupiah. Dengarkan saya, kita tidak akan kalah. Baiklah. Lalu selanjutnya, harus bagaimana? Pergi ke stasiun televisi. Saya akan membuat Lengmo dan mereka merasakan apa itu pembaptisan informasi. Direktur Leng, menurut Anda, anak ini ingin bekerja sama dengan kita untuk membuat sebuah program? Benar, saya punya program yang bagus. Selama stasiun televisi bekerja sama dengan kami, pasti akan sangat laris. Anda lulusan universitas ternama? Itu berarti program populer apa yang pernah Anda buat? Atau Anda punya hubungan dengan atasan? Bukan keduanya ya. Berarti cuma orang rendahan saja. Kalau begitu kenapa saya harus percaya pada Anda? Setidaknya coba saja, kalian juga tidak rugi. Program di stasiun televisi kami tidak habis-habis untuk diproduksi. Mana ada waktu luang menemani orang rendahan ini bermain-main. Ini 500 juta rupiah. Kami akan membiayai program ini sendiri. Sudah cukup kan? Nyonya Leng punya hubungan baik dengan anak ini sampai rela mengeluarkan uang sebanyak itu demi dia. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Katakan saja bisa atau tidak. Anda bisa melihat proposal saya terlebih dahulu. Saya jamin, yang satu ini lebih baik dari yang pernah Anda lihat. Kamu suruh aku lihat, aku langsung lihat. Kalau begitu, aku tidak punya harga diri dong. Tentu saja, jika Nyonya Leng bersedia menemaniku semalam. Temani kakekmu. Kamu gila. Kamu memukulnya. Acara kamu jadi atau tidak? Taruhan itu masih ingin kamu menangkan. Berani-beraninya memukulku. Direktur stasiun televisi. Akan kukatakan padamu, sebanyak apapun uang yang kamu berikan padaku, jangan harap bisa punya acara di stasiun ini. Berani-beraninya mengatakan hal seperti itu pada wanitaku. Dia bilang aku wanitanya? Kalau begitu, acara ini tidak akan kubuat. Pikirkan baik-baik. Lengmo, aku rugi besar karena urusanmu ini. Kak Feng, bagaimana? Apakah sudah beres? Jangan dibahas. Aku baru saja menghajar pemimpin mereka. Kalau begitu, acara kamu bukannya sudah tamat? Taruhan, bagaimana cara menang? Begini saja, ayahku meninggalkan warisan untukku, pakai saja dulu. Kita belum kalah. Tidak ada Zhang Tufu. Kita tidak akan makan babi berbulu. Si gendut, bukankah dulu kamu di stasiun televisi kabupaten? Stasiun televisi kota tidak mau kita pergi ke stasiun televisi kabupaten. Kamu yakin tempat ini bisa mengadakan program? Kalaupun begitu, meskipun acara ini jadi, berapa banyak penonton yang akan dimiliki stasiun televisi kabupaten? Bagaimana kalau aku tetap mencoba meminta orang-orang di stasiun televisi kota saja? Orang yang cakap tidak pernah meremehkan platform kecil. Selama yang kukatakan, acara itu jadi, pasti akan ada penonton. Kepala stasiun, masalah ini... Kepala stasiun, ini adalah orang yang sebelumnya sudah kukenal padamu, Lin Feng. Halo. Kepala stasiun, tren yang populer sebelumnya seperti rok bibi muda dan juga menari sambil menjual barang. Semua ide ini sepenuhnya berasal dari Kak Feng. Wah, bagus sekali. Jika Anda bersedia, jika stasiun kami menjual barang, stasiun kami pasti akan mendukung sepenuhnya. Baik. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat panggil semua wanita cantik di stasiun. Ayo kita mulai. Apa katamu? Maksudku, memanggil mereka untuk membuat program. Aku ingin memilih pembawa acara. Benar. Ini Wen, bintang utama stasiun kita. Senyum. Senyumnya tidak bagus ya. Tidak bisa. Ini Qianxian, karyawan baru yang polos. Silakan lihat. Tubuhnya kurus sekali. Bagaimana bisa jadi pembawa acara? Tidak bisa. Ini bukan saya. Ini Yuan, bentuk tubuhnya paling bagus, senyumnya paling cantik. Sudah cukup kan? Kakak, kita ini jualan yang jujur. Jika jadi seperti ini, bisa dilaporkan nanti. Tidak. Bukan kakak. Ini benar-benar bisa. Bos, yang ini tidak bisa, yang itu juga tidak bisa. Anda sebenarnya ingin pembawa acara yang bagaimana? Tuan Leng, bagaimana kalau Anda coba saja? Saya benar-benar gila. Bagaimana bisa saya setuju untuk memilihnya sebagai pembawa acara? Kecuali Nyonya Leng, yang lain akan tertawa. Kak Feng, hanya kamu yang punya cara. Tapi gadis-gadis tadi itu memang sangat cantik, tapi begitu naik panggung, rasanya ada yang kurang. Tentu saja. Apakah belanja di televisi ini bisa berhasil atau tidak? Tergantung pada pembawa acaranya. Memilih pembawa acara bukan hanya harus memiliki tubuh yang bagus, tapi juga harus memiliki temperamen yang baik dan karisma. Karisma? Nyonya Leng ya, dia terkenal sebagai wanita dingin. Jika kamu bilang dia tubuhnya bagus,
dan temperamennya baik, saya tidak akan menyangkal, tapi jika kamu bilang Nyonya Leng memiliki karisma, bukankah itu terlalu berlebihan? Bukan karena saat ini tidak menemukan yang cocok, jadi terpaksa mencari Qin Chiu untuk mencoba. Dasar bodoh. Senyuman ini berhasil. Persiapan program, mohon bantuannya. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gemuk, orang-orang pengantar yang saya minta kamu cari sudah ditemukan. Saya yang urus, kamu tidak perlu khawatir. Nyonya Leng, tugasmu adalah yang terberat. Besok setelah syuting program, jangan lupa awasi kemasan baru jus kelapa. Keberhasilan atau kegagalan tergantung padamu. Pergi beritahu bos, situasinya sedikit tidak beres. Jangan 998, jangan 98, cukup 9,8 rupiah. Sari kelapa premium bisa dibawa pulang. Tahun baru kali ini, tidak menerima hadiah. Kalau memberi hadiah, berikan saja sari kelapa emas. Bagaimana Lin Feng bisa memikirkan kata-kata ini? Ini lucu sekali. Leng Mo, apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin memberontak? Manajer pabrik sedang tidak enak badan, jaga dia baik-baik, jangan sampai dia keluar lagi, mengamuk. Tanpa Leng Qingqiu, aku ingin lihat bagaimana anak Lin Feng itu bisa menang. Kalian datang untuk dia? Hei! Ingin memberi kabar pada kekasihmu? Mimpi saja. Tunggulah dan lihat bagaimana dia akan kehilangan dan tidak memiliki tempat peristirahatan terakhir. Jenis-jenis barang dagangan lainnya sudah siap kan? Hanya menjual sari kelapa tidak cukup. Kalau aku yang mengurus, kau tidak perlu khawatir. Pedagang di jalan dan juga warga mendengar, bisa menjual barang di televisi, mereka semua sangat mendukung. Kalau begitu bagus. Kemana King Qiu pergi? Cepat suruh dia datang. Rekaman acara akan segera dimulai. King Q, aku akan pergi melihatnya. Kalian tidak perlu menunggu. Dia tidak akan datang. Apa katamu? Kau kira setelah menyingkirkan Jiang Ze, aku tidak tahu tipuanmu? Aku beritahu kau, Leng Qingqiu sudah kutawan. Tanpa dia, aku ingin lihat bagaimana kau menang. Mari makan. Ada apa denganmu? Aku sudah kembali. Bagaimana keadaan Xiaodi? Sudah jauh lebih baik. Kata dokter, dia akan segera boleh pulang. Baguslah kalau begitu. Kita bercerai saja. Apa katamu? Ambil uang ini dan pergi dari sini bersama Xiaodi. Apa kau berselingkuh dengan Leng Qingqiu? Jadi kau ingin meninggalkan istri dan anakmu? Pikiranmu melayang kemana-mana? Taruhanku dengan Leng Mo sepertinya akan kalah. Aku tidak ingin kau ikut menderita denganku. Kau bertaruh dengan Leng Mo untuk menyelamatkan putri kita. Sekarang kau kalah. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Kau pikir aku Ye Wan Qiu adalah seorang wanita tak tahu diri yang hanya bisa menikmati kekayaan dan tidak bisa berbagi penderitaan. Tapi... Tidak ada tapi. Bukankah itu hanya 200 juta rupiah? Kita akan membayarnya bersama. Kau adalah suamiku, ayah Xiaodie. Kau bisa melakukannya. Direktur. Dia tidak keluar kemarin, kan? Dia memang ingin kabur, tapi aku berhasil menghadangnya. Leng Mo, apa kau tidak takut menang dengan cara yang tidak adil? Pemenang tidak akan disalahkan. Waktu hampir tiba. Pergi, panggil Lin Feng kemari. Jangan sampai dia kabur. Tidak perlu kau panggil. Aku datang sendiri. Lin Feng, saya kira kamu sudah kabur. Taruhan kita belum ada hasilnya. Mana mungkin saya kabur? Lin Feng, kamu memang mau kabur. Tapi bisakah kamu lari? Kemari, jangan lari. Maafkan saya. Seharusnya saya yang bilang maaf. Kamu sudah banyak menderita. Keponakanku sayang, ronde ini saya yang menang. Lin Feng, sesuai taruhan, kamu harus telanjang bulat berlari. Dan uang ganti rugi 2 juta rupiah itu, kapan kamu berikan kepada kami? Saya tidak mau jadi direktur pabrik lagi. Taruhan kalian dibatalkan. Sekarang baru menyerah. Sudah terlambat. Waktunya belum tiba. Siapa yang menang, siapa yang kalah belum tentu. Hanya sisa beberapa menit, kamu berlaga apa? Karena kamu bilang saya berlaga, beranikah kamu menambah taruhan? Situasi kalah pasti kamu masih berani menambah taruhan. Betul. Selain taruhan sebelumnya, saya akan menambah 1 tangan lagi. Jika saya kalah, tangan ini untukmu. Tapi jika saya menang, siapa yang memukulnya?
Siapa yang akan memotong tangannya untuk saya? Direktur, Kamu takut apa? Dia pasti kalah. Dia bicara begitu sekarang hanya untuk menakut-nakuti kami. Baik, saya terima. Orang-orang, kalian berdua bawa satu televisi kemari. Saya ingin dia meninggal dengan sadar. Mari kita sambut pembawa acara kita malam ini. bukankah pembawa acara ini ada di sini? Siapa itu di televisi? Kamu ganti pembawa acara? Kenapa? Kamu boleh pakai taktik orang lain, tapi aku tidak boleh pakai cara sendiri. Jangan panik semuanya. Ini cuma stasiun TV kabupaten. Menonton apa yang bisa didapatkan oleh stasiun TV kabupaten. Meskipun acaranya sukses, lalu kenapa? Berapa banyak orang yang mau membayar mahal untuk membeli air kelapa? Betul. Kamu kira dengan mendirikan stasiun TV bobrok dan membuat acara bobrok, kamu bisa menjual air kelapa bobrok ini dengan harga tinggi? Kamu cuma Waktunya sudah tiba. Air kelapa di gudangnya belum terjual habis. Dia kalah. Pergi, potong tangannya untukku. Kamu berbohong. Waktunya jelas belum. Saya bilang, waktunya sudah tiba. Ya sudah tiba. Bunuh mereka. Saya akan memberikan hadiah besar. Mana rencanamu berikutnya? Mana mungkin aku punya rencana berikutnya? Awalnya kupikir, bahkan jika mereka kalah dan tidak mau mengakuinya, aku paling-paling hanya perlu sedikit berdebat. Tidak disangka mereka bermain trik seperti ini. Pengusaha zaman sekarang, semuanya liar begini. Nanti aku akan membukakan jalan untukmu. Cepat kabur. Cepat lari. Mau lari? Terlambat. Nak, bukankah sebelumnya kamu selalu merasa yakin akan menang? Hah? Ayo, coba berlagak sombong lagi di depanku. Dia mana bisa dibandingkan dengan orang hebat seperti Anda? Anak ini, cuma kebetulan beruntung, baru berhasil beberapa kali saja. Sekarang bukankah dia seperti anjing tersesat? Betul. Kalau begitu anjing, harus dikasih kotoran anjing panas. Jiangze, kamu hebat juga ya. Cicipi yang hangat ini. Ayo, layani Tuan Muda Lin makan. Jangan keterlaluan. Lin Feng, cepat lari. Bagaimana aku bisa lari? Hentikan. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh Kak Fengku? Lin Feng, taruhan yang kamu buat sendiri sepertinya akan kalah. Jadi kamu tidak mau mengakuinya. Leng Mo, aku sudah menang. Tidak. Meskipun kamu membuat istrimu menjadi pembawa acara. Memangnya kenapa? Minuman kelapa dari pabrik kami belum satu botol pun terjual. Pak Direktur, konvoi truk pengangkut barang di luar sudah memblokir pintu. Bagaimana mungkin? Lin Feng, bagaimana kamu melakukannya? Tidak menerima hadiah saat hari raya, hanya menerima minuman kelapa emas. Program TV ini ternyata bisa menjual barang. Perkembangan zaman memang cepat sekali. Ayo coba beli satu. Halo. Oh iya, saya mau satu dari minuman yang itu. Yang namanya itu. Iya, yang itu. Minuman kelapa emas. Bisa kirimkan saya satu ya? Aduh, baik. Siapa ya? Halo, ini minuman kelapa emas yang Anda beli, silakan diperiksa. Dengar ya, saya kasih tahu. Sekarang ini TV, memang benar bisa buat belanja. Mereka bahkan mengantar sampai ke rumah loh. Wah, keren banget. Cepat belikan untukku. Oh, Anda mau 3 krat minuman kelapa? Baik, saya akan segera kirim orang untuk mengantarkannya. Baik, saya akan segera kirim orang untuk mengantarkannya. Tidak habis terjual sama sekali. Bisakah seseorang mencabut kabel teleponku? Waktunya menepati janji taruhan. Bapak Lin, kumohon. Cingcu, aku ini paman keduamu sendiri. Kamu, tolong, bicaralah untukku. Aku tidak akan pernah berani menentang kalian lagi. Saat kamu merebut posisiku, saat kamu menahanku, kamu tidak ingat aku paman keduamu. Sekarang kamu kalah, baru kamu mengingatku. Kak Feng, ketiga orang ini bagaimana? Kak Feng, ini semua salahku. Ini semua kekeliruanku. Dia yang memaksaku. Dia seorang direktur pabrik besar. Dia menyuruhku menentang Anda. Aku tidak berani membantah. Benar. Dia yang menyuruh kami semua. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bilang, kalian omong kosong. Sudah cukup memukulinya. Leng Mo, sesuai kesepakatan taruhan, sudah waktunya kamu berlutut. Bukan, Tuan Lin. Bisakah kita mengubah
kesepakatan taruhannya. Ini. Jika tersebar, aku tidak akan sanggup hidup lagi. Tidak mau berlutut? Kalau begitu, tinggalkan satu tanganmu. Tuan Lin, aku benar-benar tidak bisa menebak Anda. Aku Leng Mo menyerah. Anda sungguh berjiwa besar. Maafkan aku. Anggap saja aku kentut yang dibunuh. Kan sudah aku bilang, selama aku mau, uang itu pasti jadi milik kita. Kak Feng, aku sudah tahu. Saat itu kau membantuku menjual rok-rok itu, kau memang pasti seorang jenius. Jangan banyak bicara omong kosong. Ayo, saatnya bagi uang. Bagi uang? Saatnya bagi uang. Dia benar-benar berubah. Buleng, ini bagianmu. Ambillah. Aku akan membuatkan sesuatu untuk kalian makan. Masak apa lagi? Hari ini kita makan di luar. Kakak ipar, benar-benar sangat berbudi. Tentu saja. Dalam hidupku, Lin Feng, hal yang paling beruntung adalah bisa menikahinya. Kali ini jika bukan karena Wan Qiu yang segera mengambil alih, aku pasti sudah sangat kesulitan. Kak Feng, kau lihat kakak ipar begitu berbudi luhur. Bagaimana kalau kalian berdua berciuman? Buleng, kau setuju kan? Cium. Bagaimana kalau kita berciuman? Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku akan mengantarnya saja. Buleng, kenapa kau berjalan begitu cepat? Jangan salah paham, ciuman ini sebagai ucapan terima kasih dariku. Terima kasih. Tidak salah paham. Apakah kamu mau menjadi direktur pabrik? Ayahku sebelum meninggal mengatakan, ingin mencari seorang menantu untuk menjadi direktur pabrik. Direktur pabrik? Aku sudah terbiasa hidup bebas, pekerjaan ini tidak bisa aku lakukan. Apa kekuranganku dibandingkan Ye Wan Chu? Kamu sudah sangat baik. Jika kamu menyetujuinya aku, dan pabrik bernilai jutaan rupiah ini akan menjadi milikmu. Aku adalah orang yang sudah memiliki istri dan anak, dan aku sangat mencintai mereka. Tapi belum tentu mereka mencintaimu. Lalu kenapa? Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah mengecewakan mereka lagi seumur hidupku. Lagi pula, aku hanya menganggapmu sebagai rekan kerja. Rekan kerja? Orang-orang yang mengejarku bisa berbaris sepanjang 5 km, dan kamu hanya menganggapku sebagai rekan kerja. Istriku, aku. Istriku, bukalah pintunya. Dengarkan penjelasanku. Kakak ipar, kalau begitu aku pergi dulu ya. Tidak usah repot-repot mengantarku. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah selesai mengobrol dengan Nona Leng? Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Istriku. Kamu tidak apa-apa. Terluka di mana? Istriku, aku tidak apa-apa. Aku cuma pura-pura. Kamu harus percaya padaku ya. Lin Feng, aku membencimu. Istriku? Istriku. Istriku. Bukalah pintunya. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Nona Leng. Sungguh tidak ada apa-apa. Kami berdua hanya rekan kerja. Istriku. Hanya istriku yang peduli padaku. Pergi sana. Kakak Feng, bagaimana kalau menginap saja di rumahku semalam? Kamu tunggu sampai amarah kakak ipar mereda besok, baru kamu kembali. Hanya itu jalan satu-satunya. Ayo. Nona Leng. Akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. Ikutlah denganku. Kau menolak Pak Leng dengan begitu tegas? Sekarang, dia pasti akan sangat membencimu. Jelaskan dengan baik. Itu akan bagus untuk semua orang. Pulanglah. Hah? Kau tidak ikut denganku? Aku punya rumah sendiri. Apa gunanya tidur di tempatmu? Yakin? Ayo pergi. Istriku. Kau semalam tidak pulang, terus tidur di sini? Xiaode ini mau pergi sekolah, kan? Aku akan mengantarnya saja. Aku tidak mau. Xiaode, dulu ayah memang salah, tapi ayah sudah berubah. Aku tidak percaya. Kau pasti datang lagi untuk menipu uang ibuku. Pergi. Xiaode,
Bagaimana mungkin ayah menipu uang ibu? Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Xiaodi baru saja sembuh, jangan memancing emosinya. Nanti, aku akan membantumu bicara yang baik. Sekarang kau pergi saja dulu. Baiklah, baiklah. Ayah pergi dulu. Xiaodi, sekarang ayah benar-benar berbeda dari dulu. Ibu, aku sudah mengusir ayah jahat itu. Hebat sekali kan? Xiaodi sudah besar, bisa melindungi ibu. Hanya bisa perlahan-lahan mengubah pandangan Xiaodi terhadap Lin Feng. Sampai jumpa, Ibu. Xiaodi. Maafkan aku. Dasar anak nakal. Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menangkapmu. Lepaskan aku. Pasti Lin Feng yang menyuruhmu kemari kan? Aku tahu, semuanya sudah berubah menjadi lebih baik. Itu semua hanya bohongi ibu. Betul, benar sekali. Memang Lin Feng yang menyuruhku datang. Anak nakal. Memang seharusnya dihukum. Lin Feng, tidak bisa menangani kamu. Tapi aku tidak bisa menangani putrimu. Aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya permusuhan antara ayah dan anak. Ibu, kali ini ibu datang mau apa lagi? Wan Qiu, aku sudah mencarikanmu calon suami. Dia punya banyak kelebihan, loh. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan hidup bahagia. Ibu-ibu datang. Istriku. Ini adalah ramuan herbal yang kubeli untuk Xiaodie. Ibu, sebelumnya, perkataan itu, aku anggap tidak pernah mendengarnya. Jangan dibahas lagi. Ibu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kalau si penyusah ini tidak menikah lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan mahar? Ibu, siapa yang membuat ibu seperti ini? Apakah kamu yang memukulnya? Aku Wan Qiu. Aku selalu bersama si gendut sebelumnya. Setelah dia pergi, aku tidur di depan pintu. Kamu tahu, aku tidak pergi kemana-mana. Kamu mengangguk, lalu menggelengkan kepala. Apa maksudnya? Dia menyuruh wanita jahat itu untuk menggangguku. Wanita jahat? Yu Qiu Yue? Tuhan menolongku. Kamu berteriak begitu keras, apakah kamu ingin menyembunyikan sesuatu? Aku, seorang wanita desa ini, tahu dia punya simpanan di luar. Apa yang masih kamu lakukan dengannya? Aku tidak. Istriku, Xiaodi, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Kamu hanya merendahkan Xiaodie, seperti beban. Ibu. Jangan panggil aku ibu, aku tidak pantas. Dulu, kamu bilang Xiaodie itu beban, hanya membuang uang. Hemp, sekarang kamu tidak mau mengakuinya? Itu aku. Cukup. Pergilah. Hei, si gendut. Cari Yu Qiu Yue untukku. Aku akan menghabisinya. Feng, kamu memanggilku ke sini. Apakah kamu ingin aku mengenang masa lalu bersamamu? Mengenang masa lalu denganmu, si wanita berhati ular. Kamu, pergi dan minta maaf kepada putriku. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Membunuhku? Wanita jalang sepertimu? Berani-beraninya menggoda Kak Feng? Apakah kamu tahu, wanita cantik berkedudukan tinggi seperti Leng Qingqiu saja, Kak Feng tidak meliriknya. Apalagi kamu yang seperti ini? Lalu kenapa? Akan kuberitahu. Aku, Yu Qiu Yue, akan terus mengganggumu. Aku ingin membuat rumah tanggamu tidak tentram. Kamu ingin aku membantumu memperbaiki hubungan antara istri dan putrimu. Bisa saja, berlututlah, memohon padaku. Begitukah? Padahal aku berpikir, jika kamu menurut, aku masih bisa memberimu sedikit keuntungan. Kamu pikir, aku orang yang seperti itu? Bukankah kamu? Pak Lin, kamu memang benar-benar jeli melihat orang. Kakak ipar, aku benar-benar gegabah mencari masalah dengan putri Anda. Anda benar-benar salah paham pada Pak Lin. Ini salahku. Ini kesalahanku. Istriku, masalah ini sudah jelas. Bisakah kamu tidak marah lagi? Lin Feng, uang ini kamu gunakan untuk membuatnya bersaksi palsu, begitu? Bagus sekali. Kamu benar-benar membuatku jijik. Pergi dari sini. Bapak Lin, saya sudah sesuai permintaan Anda mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Wan Qiu. Tapi kalau dia tidak percaya,
saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Anda sudah berbaik hati mencarinya. Yewan Q malah bersikap tidak enak kepada Anda. Tidak seperti saya, yang hanya menyayangi kakak. Diam. Pergi sana. Bapak Lin, dengan kekayaan Anda sekarang, wanita seperti apa yang Anda inginkan, yang tidak bisa Anda dapatkan? Asalkan Anda mau, saya siap diatur sesuka Anda. Saya sudah bilang, pergi sana. Anda... Kak Feng, menurut Anda apakah kakak ipar merasa tidak aman? Merasa tidak aman? Apa maksudmu? Coba Anda pikir, bahkan Ibu Leng, wanita cantik dengan status seperti itu, sudah mulai mengejar Anda. Kakak ipar hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, orang itu tentu akan berpikir macam-macam, bukan? Ada benarnya. Juga apa yang kau katakan. Gemuk, kau jadi pintar ya? Sekarang kan saya sudah jadi kepala stasiun. Itu semua juga berkat Kak Feng. Acara yang Anda buat terakhir kali, program belanja televisi itu, sekarang sudah jadi andalan stasiun. Mereka takut Anda pergi membawa acara itu. Kebetulan saya pernah bekerja di stasiun sebelumnya, ditambah sekarang juga anak buah Anda. Jadi begitulah, saya jadi kepala stasiun. Fatty, kamu hebat sekali. Kak Feng, sebelum kakak ipar, bukankah dia pernah datang ke acara kita dan bekerja sebagai pembawa acara? Bagaimana kalau kita suruh dia bekerja purna waktu? Orang itu, kalau sudah sibuk, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak lagi. Tidak perlu. Hanya seorang pembawa acara, itu tidak layak. Untuk status istri saya, Lin Feng. Kalau begitu, Anda ingin? Jadikan dia bos. Baik, baik. Li Pangzi. Saya minta kamu mencari. Di mana saya bisa membeli bus penumpang? Kenapa kamu membawa saya ke sini? Kak Feng, saya sudah cari tahu. Kalau kamu ingin membeli bus penumpang dalam waktu singkat, agar kakak ipar bisa menjalankannya. Ada apa? Kak Feng, tidak enak badan ya? Bukan. Tadi saya bicara sampai mana ya? Hah? Kalau kamu ingin kakak ipar, seperti Buleng, membuka perusahaan dan menjadi bos? Jangan bercanda. Itu hanya bisa membeli bus bekas dari pabrik kelapa. Bus baru sama sekali tidak ada stoknya. Lin Feng, kamu menganggap saya ini apa? Pertama kamu menolak saya, sekarang kamu ingin menggunakan mobil saya untuk menaikkan status istrimu. Kamu ini masih manusia atau bukan? Tidak. Buleng, ini salah paham. Kak Feng saya ini sama sekali tidak mau datang. Tidak mau datang? Kamu sekarang bahkan tidak mau bertemu saya ya? Tidak. Kak Feng dia mau datang? Dia mau datang. Mau datang? Kamu ingin datang menipu saya? Membuat istrimu jadi bos, ya? Bukan saya. Jangan membuat masalah lagi. Kamu membentak saya? Kalian para wanita ini, jangan selalu saja tidak masuk akal. Bisa tidak? Bukan. Pergi sana. Ching Chiu. Bukan. Anak ini, Lin Feng, hanya menyuruhmu jadi saksi dan memberikan uang sebanyak itu. Tampaknya, dia menghasilkan banyak uang sekarang. Aku harus mencari cara agar dia tidak untung banyak. Kak Feng, kamu tidak apa-apa? Ini semua salahku. Apa hubungannya denganmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja karena aku terlalu tampan. Jadi terlilit masalah cinta. Dibandingkan denganku, masih kurang sedikit ya. Ayo pergi. Sekarang mau pergi? Perusahaan transportasimu jadi dibuka atau tidak? Kamu tidak marah lagi? Aku sudah memikirkannya. Kamu sudah membantuku berkali-kali, dan baru sekali ini meminta bantuanku. Kalau aku tidak membantu, bukankah itu keterlaluan? Ini adalah surat perjanjian serah terima mobil bekas itu. Kamu tanda tangan, dan kamu bisa mengecek mobilnya. Untuk apa mengecek mobil lagi? Aku percaya padamu. Ching Chiu, kali ini terima kasih banyak ya. Jangan khawatir, biaya serah terima mobilnya, aku tidak akan merugikanmu. Aku menyukaimu, bukan masalah uang. Oh ya, minta istrimu tanda tangan juga. Jika dia tanda tangan, kepemilikan mobil ini akan menjadi miliknya.
kamu memang teliti. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan berterima kasih kepadamu. Ayo. Nona Leng, jika Anda tidak melakukan ini, Bagaimana Anda bisa mendapatkan yang Anda inginkan? Nak, sudah aku bilang dari dulu, si Lin Feng itu bukanlah orang yang baik. Bu, jangan bilang begitu lagi. Aku tidak mau dengar. Kamu tidak mau dengar kata-kataku? Apa mungkin kamu mau menghabiskan hidupmu bersamanya? Dia tidak punya uang, juga tidak punya kekuasaan. Bu, sekarang dia punya... Dia sekarang lebih parah lagi, kan? Dia hanyalah pemabuk berat, dan juga pandai berbohong. Kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku sudah mengetuk pintu terus, tidak ada yang menanggapi, jadi aku memanjat tembok dan masuk. Memanjat tembok? Sudah tua begini? Kamu tidak malu apa? Kamu datang untuk apa? Xiao Die di jalan menuju sekolah, bukankah dia diganggu? Jadi aku membeli beberapa unit mobil besar, berencana membuka perusahaan, khusus mengantar jemput anak-anak sekolah. Ini dokumen kontraknya. Selama kamu menandatanganinya, perusahaan ini akan jadi milikmu. Kamu mau mendirikan perusahaan untukku? Ya. Kamu membeli beberapa mobil, beberapa bus sekolah besar. Aduh Lin Feng, kebiasaanmu membual ini belum berubah juga. Apa kamu tahu membeli satu mobil membutuhkan puluhan juta rupiah? Dengan kamu yang menganggur ini, kurasa kamu bahkan tidak bisa membeli setengah ban, kan? Bu, Lin Feng sekarang punya. Lin Feng, Ini. Bukankah ini dokumen kontrak? Lin Feng. Kalau mau cerai, bilang saja langsung. Main tipuan, apa serunya? Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Pasti King Q salah ambil. King Q? Mesra sekali panggilannya. Jangan-jangan itu pacar barumu? Bu, jangan memperkeruh suasana, ya. Itu rekan kerjaku. Kau membentak ibuku. Lin Feng. Aku akhirnya tahu. Sekarang kau punya kekasih baru, jadi kau ingin menceraikanku. Begitu? Padahal, aku sempat mengira kau sudah berubah. Aku tidak membentaknya. Aku sedang menjelaskan. Sulit bagi orang untuk mengubah sifatnya. Anakku, bajingan seperti ini, untuk apa kau masih berbicara dengannya? Dia ingin cerai, biarkan saja. Dengan parasmu, apa kau tidak bisa menemukan pasangan yang lebih baik? Kau mau melakukan apa? Bukannya kau ingin cerai? Aku akan mengabulkannya. Lin Feng, kau sebelumnya menyuruh Yu Qiuyue untuk menindas Xiao Die. Sekarang kau melakukan ini lagi. Kau sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu dan Xiao Die. Apa aku salah? Masalah Yu Qiuyue menindas Xiao Die tidak ada hubungannya denganku. Kontrak ini juga hanya kesalahpahaman. Jika aku benar-benar ingin menceraikanmu, apa perlu sampai serumit ini? Pada intinya, di dalam hatimu, kau masih memikirkan untuk benar-benar cerai, ya? Putriku, mulut pria ini adalah tipuan iblis. Jangan percaya padanya. Tidak percaya ya? Tunggu. Aku akan memanggil Leng Qingqiu untuk menjelaskan semuanya. Putriku, jangan bersedih lagi. Bersedih untuk pria seperti itu tidak ada gunanya. Ibu sudah mencarikan jodoh lain untukmu, dijamin lebih baik darinya. Bu, aku bahkan belum bercerai, dan ibu sudah menyuruh calon tunangan. Aku melakukan itu demi kebaikanmu. Lagi pula, hanya melihat-lihat, apa yang kau takutkan? Tuan Wu, kau datang. Benar-benar seorang pria yang gagah. Kau? Kalian saling kenal? Kami pernah bertemu di rumah sakit sebelumnya. Tak kusangka Nona Ye adalah putri Bibi Zhang. Pantas saja begitu cantik. Tuan Wu, kau sungguh pandai bicara. Ini minuman kelapa yang sedang sangat populer di pasaran, kan? Dengar-dengar harganya tidak murah. Karena ini hadiah, aku tidak mungkin membawa yang murah. Minuman kelapa ini sekarang sulit sekali dicari di luar. Aku juga harus membayar harga yang cukup tinggi baru bisa mendapatkannya. Tuan Wu, kau memang baik sekali. Nak, kenapa masih duduk di sana? Cepat beri salam. Bu, ibu masih menganggap minuman kelapa ini sebagai harta karun? Ibu tidak tahu, ini adalah... Tuan Wu bekerja di rumah sakit, berpendidikan tinggi. Dia memiliki beberapa supermarket, menghasilkan beberapa ratus ribu rupiah sehari. Kalau kau bersamanya, bukankah itu lebih baik daripada bersama Lin Feng?
Aku duduk di sini. Boleh? Tolong jaga kehormatan Anda. Nona Ye, sejak pertemuan terakhir di rumah sakit, aku sudah jatuh cinta padamu. Asal kau mau menikah denganku, yang lainnya mudah saja diatur. Lepaskan Ching Chu, cepat jelaskan kepada mereka. kalian. Siapa dia? Sebelum bertanya itu, bukankah kamu harus menjelaskan yang ini dulu? Apa yang perlu dijelaskan kepadanya? Bukankah dia hanya membawa pelakor untuk memaksakan kehendaknya? Pelakor apa? Wan Qiu, bukankah kamu kenal Qin Chu? Aku memang mengenalnya. Tapi, tidak sampai hubungan kalian seakrab sekarang kan? Apa sih? Bukankah aku buru-buru membawanya ke sini untuk menjelaskan kepadamu? Baiklah, aku ingin dengar penjelasannya. Aku tidak pernah berlari secepat itu. Biarkan aku beristirahat sebentar. Sini, maaf, sudah merepotkanmu. Kamu istirahat sebentar. Mau minum? Nona Ye, dulu waktu putri Anda di rumah sakit, dia tidak terlihat sepeduli ini kan? Kita bercerai saja. Wan Qiu, bisakah kamu berhenti selalu mendengarkan provokasi orang luar? Aku sudah bilang, begitu kamu mendengar apa yang dikatakan Qin Chu, kamu akan tahu bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Apakah ini provokasi? Bukankah yang kukatakan ini fakta? Lagi pula, hubunganmu dengannya terlihat sangat dekat. Bukankah dia akan membela dirimu? Betul? Siapa tahu apa yang dia katakan itu benar atau bohong? Tenang saja. Aku tidak akan membela siapapun. Benar. Posisi seperti apa yang dimiliki Bapak Leng? Bagaimana mungkin dia berbohong? Qin Chu, cepat ceritakan semua yang baru saja terjadi kepada istriku. Ini semua salah paham. Dokumen itu memang surat perjanjian perceraian dan Afeng sendiri yang menandatanganinya. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Leng Qin Chu, apa yang kamu bicarakan? Ada apa kamu mencariku? Nona Leng, apa kamu naksir anak itu, Lin Feng? Apa urusanmu? Nona Leng, jika kamu pergi sekarang, akan sulit bagimu untuk bersamanya. Nona Leng, aku punya cara agar kamu bisa mendapatkannya. Maaf, tapi aku mencintaimu. Kamu juga tahu, Afeng sedikit pemalu. Beberapa hal tidak nyaman untuk diucapkan. Perjanjian perceraian ini adalah keinginannya. Lagi pula kamu juga tahu siapa aku dan siapa dirimu. Bagaimana mungkin dia memilihmu dan tidak memilihku? Lin Feng, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bukan aku tidak melakukannya. Ini adalah telepon seluler yang kubawa khusus dari luar negeri. Jika nanti ada apa-apa, hubungi aku, langsung pakai ini saja. Asal kamu mau, aku bersedia memberikan segalanya padamu. Mama, Istriku, Kita berakhir. sayang, dengarkan penjelasanku. Lin Feng, kamu membuatku jijik. Penjelasan adalah penutup. Penutup adalah fakta. Bapak Lin, sudah cukup banyak kebohongan yang Bapak katakan hari ini, bukan? ayah pembohong. Malu-maluin. Betul sekali. Setiap hari hanya tidak tahu malu, ya? Saya sungguh tidak berbohong. Si gendut juga ada. Dia bisa bersaksi untuk saya. Mau mencari orang lagi untuk bersaksi? Bapak Lin, jangan-jangan Bapak mau memanggil semua orang di kota ini kemari, ya? Punya istri secantik ini, tidak tahu menghargai. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Tenang saja, saya akan merawatnya dengan baik. Ayah memukul lagi. Pergi sana. Biarkan saya bicara sampai selesai. Xiao Die. Bagaimana sebenarnya? Agar kalian bisa mempercayai saya. Li Penggemuk, kamu datang tepat waktu. Cepat beritahu mereka bahwa Leng Qin Chu, saat dia meminta saya menandatangani dulu, apakah itu kontrak? Betul? Ada masalah apa? Si gendut adalah temanmu. Tentu saja dia membelamu. Bukan. Kakak ipar, saya Li Penggemuk. Saya, Li Penggemuk, sekarang adalah direktur stasiun televisi kabupaten. Saya tidak perlu membantu orang lain membuat kesaksian palsu. Lin Feng, kamu suka berbohong.
temanmu suka menyombongkan diri, benar-benar sekelompok penipu ya. Sudahlah, jangan biarkan si gendut membelamu lagi. Tanda tangani saja. Tunggu dulu. Ambil ini. Saya punya cara untuk membantu Kak Feng membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Aku benar-benar salah menilaimu. Li Taichang, senang bertemu dengan Anda. Untungnya, setelah saya, Li Pangzi, menjadi direktur stasiun, saya suka menyuruh orang merekam hidup saya sebagai materi program. Kalau tidak, Kak Feng kita kali ini pasti akan menderita. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Lagi pula, Kak Feng, kalau bukan karena program belanja televisimu itu, aku tidak akan bisa menjadi direktur stasiun ini. Kalau aku tidak menjadi direktur ini, apakah orang-orang di stasiun akan membiarkanku membawa kamera dan berkeliling mengambil gambar? Anda bilang, belanja televisi yang sedang populer akhir-akhir ini dan pengiriman adalah semua idenya? Aduh, Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu diri. Bisakah Anda membuat supermarket saya tampil di program itu juga? Dan pengiriman, bisakah Anda membiarkan saya juga ikut serta? Uang bisa dinegosiasikan? Aduh, Anda benar-benar akan membuka perusahaan untuk putri saya? Mana mungkin bohong. Untuk urusan ini, Kak Feng kita sudah mengeluarkan banyak uang dan tenaga. Kakak ipar, lihatlah Kak Feng kita. Betapa dia peduli padamu. Agar kamu tidak bosan, dia sengaja menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membuka perusahaan. Kakak ipar, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Menantu baikku, kenapa masih berdiri di depan pintu? Cepat masuk ke rumah. Maafkan aku salah menuduhmu. Aku tidak menyalahkanmu. Ada orang jahat yang menghasut. Kalau begitu, mari kita pulang. Baiklah, kita pulang. Aku serahkan padamu. Pergi. Jalan. Apa kau tega menyerah begitu saja? Masih sakit? Tidak sakit sama sekali. Menantu baikku, tak kusangka kau sekarang. Aduh, aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Hari sudah larut. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Baiklah. Malam ini, kau boleh masuk dan tidur di sini. Baik. Tidak disangka Lin Feng sehebat ini. Kalau begitu, sisa hidupku akan penuh kebahagiaan. Bermimpilah saja. Kau adalah wanita simpanan itu. Untuk apa kau kemari? Mau ini? Lin Feng, kali ini dengan mertuamu sebagai kaki tangan. Aku ingin lihat bagaimana kau akan berakhir. Aku mau tidur lagi sebentar. Semalam kau membuatku kelelahan. Sungguh malang nasib putriku. Bu, ada apa ini? Tadi waktu aku mengantar Xiao Die ke sekolah, aku melihat ibu-ibu lain, semuanya memakai perhiasan emas dan perak. Hanya putriku yang malang, bahkan tidak punya perhiasan yang pantas. Sudah menikah denganmu bertahun-tahun? Bu, aku tidak perlu membeli barang-barang itu. Istriku, selama bertahun-tahun ini, kau sudah menderita. Ayo pergi. Kita beli sekarang juga. Beli apa, buang-buang uang. Aku hanya butuh. Kita hidup damai. Dan bahagia saja sudah cukup. Harta benda duniawi itu tidak penting. Kalau kau tidak beli, bagaimana denganku nanti? Bu, apa maksudnya? Maksudku, kau pantas mendapatkan yang terbaik. Betul istriku. Sekarang aku punya banyak uang.
Apapun yang kau inginkan, akan kubelikan. Ayo pergi. Istriku, katakan padaku jika kamu suka sesuatu. Lebih baik jangan. Barang-barang ini sangat mahal. Kenapa tidak bisa? Aku lihat giok yang di sana itu bagus. Ayo, kita lihat. Kamu. Selamat siang, Bapak Lin. Selamat siang, Nona Ye. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah diusir dari pabrik oleh Bapak Leng? Aku ke sini menjual giok untuk mencari nafkah. Ayo, lihat-lihat. Ada yang kamu suka? Jika suka, aku beri diskon 80%. Kamu pantas mendapatkannya. Wan Q, mari kita lihat di toko lain. Jangan buru-buru pergi. Jangan-jangan kamu tidak mampu membelinya. Mana mungkin suamiku tidak mampu membeli, dia hanya tidak tertarik padamu. Suamiku, ayo kita pergi. Anakku, kenapa terburu-buru begitu? Beli atau tidak, itu tetap Lin Feng yang memutuskan. Lin Feng, cepat lihat, giok ini lumayan bagus. Ibu, dia bukan orang baik, lebih baik kita pergi saja. Lin Feng, tidak perlu terburu-buru. Lihat giok ini. Lin Feng, kau sialan, merusak giokku. Hari ini kau tidak bisa pergi. Ganti rugi. Bu, kenapa ibu mendorongku? Lin Feng, kamu sendiri tidak berdiri tegak. Kenapa menyalahkanku? Bu, apa ibu tadi kurang hati-hati? Lalu? Putri yang kubesarkan sendiri, bahkan tidak percaya padaku, lalu buat apa aku masih hidup? Lin Feng, bagaimanapun juga, kau seorang bos. Masalah yang kau buat sendiri, mau kau lempar ke orang lain? Wan Q, kau juga tahu Jiang Ze ini. Selalu tidak akur denganku, ucapannya bisa dipercaya? Lin Feng, maksudmu, aku bekerja sama dengan orang luar untuk memfitnahmu? Bukan begitu, maksudku, tapi... Kalau bukan begitu apa maksudmu? Baik, baik, aku mengerti. Sekarang kau sudah kaya, ya? Kau memandang rendah kami ibu dan anak ini? Aku... Kau apa? Kau memang meremehkan ibu mertua miskin ini. Baik, baik, aku pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Memang ibumu yang mendorongku. Lin Feng, bagaimanapun ibuku, juga orang tua bagimu, mana mungkin dia mendorongmu. Lagi pula, dia juga tidak sebegitu senggangnya. Saya sudah melakukan seperti yang Anda perintahkan. Membuat Lin Feng memecahkan semua giok itu. Lalu uang sisanya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Uang Lin Feng sudah tidak banyak. Jika kali ini dia harus membayar ganti rugi lagi, dia pasti akan bangkrut. Pada saat itu, Anda bisa muncul di hadapannya sebagai penyelamatnya. Bukankah dia akan menuruti semua perkataan Anda? Bagaimana jika dia tidak membayar ganti rugi? Dia harus masuk penjara. Bukankah itu akan lebih memudahkan Anda untuk menunjukkan kebaikan? Selama keinginan saya terpenuhi, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Tidak akan melupakan kebaikan saya. Begitu kalian bertengkar, apa yang saya inginkan, akan saya ambil sendiri. Jangan banyak bicara, bayar ganti rugi. Wan Q, ayo kita pergi. Orang ini sengaja mencari gara-gara. Tidak usah di... Lin Feng, hari ini aku sebenarnya tidak ingin keluar berbelanja. Kau memaksaku keluar. Sekarang malah begini. Kau merusak barang orang. Kau tidak mau ganti rugi. Ini tidak baik. Kau tidak mau beli. Bagaimana denganku? Bagus. Aku tahu sekarang. Ibu mertuaku sekomplotan denganmu ya. Apa? Aku sama sekali tidak kenal ibu mertuamu. Bukan, apa maksudmu bicara begitu? Engkau ingin lari dari tanggung jawab? Tidak kenal? Kalau tidak kenal, kenapa dia datang? Dan membawaku ke sini? Cukup. Lin Feng, apa salah ibuku padamu? Kenapa kau harus memfitnahnya? Kau tidak mau bayar ganti rugi, ya? Biar aku yang bayar. Baiklah, baiklah. Bukankah itu hanya giok? Aku akan menggantinya. Katakan saja, berapa harganya? 800? Baik. 800?
80 juta. 80 juta? Kau ini memeras. Aku beritahu kau, semua barang di standku ini adalah giok tua dari Myanmar Selatan. Kau merusak begitu banyak, aku meminta 80 juta, sama sekali tidak berlebihan. Lagi pula, karirmu sekarang ini sudah sangat sukses, tidak mungkin tidak punya uang sebanyak itu kan? Kau bilang giokmu ini dari tambang tua Myanmar Selatan? Tentu saja. Tidak percaya? Silakan cari tahu. Aku ingat ada berita di kehidupan sebelumnya mengatakan bahwa di waktu ini ada sebuah kios di kota yang mengaku menjual giok tua Myanmar Selatan, menjual murah sepotong, bahan giok berkualitas tinggi senilai puluhan miliar rupiah. Jangan-jangan itu ada di sini? Kalau begitu, meskipun ini giok tua, 80 juta terlalu mahal. Bisakah harganya sedikit lebih murah? Aku beritahu kau, ini barang langka milikku. Harganya memang segitu. Saya tidak punya uang tunai sebanyak ini sekarang. Datang saja ke rumah saya 2 hari lagi. Bos Lin saya, kata-katamu tadi begitu berani, sekarang memalukan. Bukan? Baik, walaupun kamu sekarang tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, kamu bisa mencari Bos Leng. Hubungan kalian berdua begitu baik. 80 ribu rupiah itu bukanlah apa-apa, bukan? Benar? Selama kamu setuju, 80 ribu itu akan saya bayar untukmu. Bos Leng, belum saatnya kita tampil. Sudah saya katakan, selama kamu mau, saya bisa memberimu apa saja. Bagus. Pantas saja kamu selalu menyalahkan ibuku. Ternyata kalian berdua masih punya perasaan. Berhentilah berpikir yang tidak-tidak, oke? Kamu membentakku? Bukan. Kenapa kalian para wanita semua suka mengatakan kalimat ini? Lagi pula, kapan saya membentakmu? Saya tahu kalian berdua memang memiliki hubungan. Kamu tidak punya uang tunai untuk membayar? Bagaimana kalau biar aku saja yang membayarkannya untukmu? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya uang tunai. Apa kamu selama ini menguping di samping? Apakah kejadian hari ini kamu yang merencanakannya? Kau bicara begitu keras, tapi mana uangnya? Jangan bicara terlalu lantang. Nanti akhirnya tetap membutuhkan bantuan dari Leng Zong. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Jangan impulsif begitu. Dengan kemampuanmu sekarang, demi 160 juta rupiah harus menjual perusahaan. Untuk apa? Berapa banyak uang tunai yang kumiliki saja, kamu tahu, masih bilang tidak ada hubungannya denganmu. Leng Qingqiu, aku selalu mengira kita berteman. Mengenai terakhir kali kamu sengaja menjebakku, aku berpikir, aku tidak akan memusingkan hal itu denganmu. Kenapa? Kamu masih mau melawan Leng Zong kami? Jika bukan karena Leng Zong kami, kamu sekarang masih seorang pecundang yang mengandalkan wanita untuk hidup. Setiap sen yang kugasilkan, Lin Feng, aku dapatkan dengan kemampuan sendiri. Ingin aku hidup dari belas kasihan orang lain? Di kehidupan selanjutnya saja. Bukan cuma 160 juta rupiah kan? Aku akan mencarinya sekarang. Dihasilkan secara langsung. Kau pikir kau dewa kekayaan? Bisa mengubah batu jadi emas? Betul, kau ini mengandalkan koneksi Presiden Leng, menghasilkan sedikit uang, lalu kau pikir kau tak terkalahkan begitu? Akan kuberitahu, tanpa Presiden Leng, kau ini bukan siapa-siapa. Lin Feng, jika kau tidak ingin membayar ganti rugi, maka kita tidak akan membayar ganti rugi. Tapi jangan bicara besar begitu. Sayang, semua yang telah kita lalui masih belum bisa membuatmu percaya padaku. Selama ini, semua yang sudah kukatakan, semua taruhan yang kuambil, kapan ada yang tidak terwujud? Kapan ada yang tidak menang? Itu karena ada orang yang membantumu. Kali ini, hanya dengan dirimu sendiri, kita lihat bagaimana kau menghasilkan 80 ribu. Uang ini, jika kau bisa mendapatkannya, akan kuubah namaku. Itu ucapanmu, ya. Apa maksudmu? Taruhan batu permata, bahan-bahan dasar ini akan kubeli. Kau mau beli, kami juga tidak akan menjualnya. Jual? Kenapa tidak dijual? Kau gila. Bagaimana jika dia benar-benar mendapatkan giok kualitas terbaik, maka aku... Boleh beli, tapi uang ini tidak cukup, harus tambah uang. Tambah uang? Boleh. Lin Feng, kenapa kau tidak bisa berhenti memikirkan jalan pintas? Jika memang ada giok kualitas terbaik, kenapa dia tidak memotongnya sendiri? Kau sudah berutang 80 ribu? Jangan buang-buang uang. Apa yang kau pikirkan sih? Jangan bertindak bodoh. Bahan dasar ini ada. Pandai melihat. Bahan-bahan dasar ini semuanya adalah barang kualitas terbaik.
Jika bisa mendapatkan sesuatu seperti giok hijau kaisar, itu akan menjadi keuntungan puluhan ribu kali lipat. Nona Leng, jangan merusak suasana. Cukup? Tidak boleh beli. Saya membelinya. Bagus. Ini sudah dibayar dan barangnya sudah diterima. Mau mencari kesempatan ya? Saya beritahu kamu, bahan-bahan ini semuanya. Saya pungut sembarangan di sekitar sini. Semuanya bahan sisa yang tidak bernilai sepeser pun. Sekarang rencanamu gagal kan? Saya lihat bagaimana kamu sekarang. Sudah kubilang jangan beli, jangan beli. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Lin Feng, selama kamu setuju, 80.000 rupiah kompensasi. Dan uang pembelian bahan dasar. Bisa dikesampingkan. Ternyata kamu memang ingin dia mengatakan itu, makanya kamu sengaja membeli sampah-sampah itu. Mana mungkin? Saya benar-benar melihat ada harta karun di bahan-bahan dasar ini. Makanya saya membelinya. Lin Feng, sebenarnya saya sempat bingung. Dengan sandiwara Jiang Ze dan kepintaranmu, Lin Feng, bagaimana mungkin tidak menyadari ada masalah dengan bahan-bahan dasar ini? Ternyata, kamu ingin hidup enak dari orang lain. Oh, begitu rupanya. Pantas saja tadi kau pura-pura baik. Ternyata ingin hidup foya-foya dari istri ya. Ini kartu platinum pelengkap dariku. Ambil. Belanjakan sesuka hatimu. Istriku, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk hidup foya-foya dari istri. Aku hanya ingin bersamamu. Lalu mengapa kamu membeli sampah-sampah itu? Itu bukan sampah. Ini semua adalah harta karun yang bisa menghasilkan giok berkualitas tinggi. Jika kamu tidak percaya, akan kubuka untukmu. Akan kubuka untukmu. Ini bukan yang ini. Masih ada. Ini juga bukan. Masih banyak. Pasti ada. Istriku, pasti ada. Sini. Jangan buru-buru. Ini ada bongkahan besar untukmu. Pergi sana. Pelan-pelan bukanya ya. Kami semua menunggumu. Batu-batu ini adalah giok berkualitas tinggi yang kamu sebutkan itu. Seharusnya memang ada giok berkualitas tinggi. Apa aku salah ingat? Salah ingat apa? Aku rasa kamu memang sengaja berpura-pura saja. Benar, kamu pura-pura apa? Presiden Leng, jauh lebih baik daripada istrimu yang tidak berguna itu. Setidaknya, dia tidak akan menyuruhmu berlutut di atas batu. Batu ini? Tidak. Masih ada satu bahan dasar terakhir. Ini aku beli. Lin Feng? Cukup. Sayang, ini pasti akan menghasilkan giok berkualitas tinggi. Lin Feng, aku rasa kamu benar-benar sudah gila. Batu rusak seperti ini, apa kamu berharap akan menemukan harta karun di dalamnya? Lin Feng, kamu menghinaku. Apakah belum cukup menghina? Bagaimana aku menghinamu? Bukankah ini jelas-jelas menghina kecerdasanku? Semua orang tahu ini sampah, tapi kamu bersikeras mengatakan ini giok berkualitas tinggi. Saya tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Saya mengerti sekarang. Kamu sekarang adalah orang sukses, punya uang membuatmu tidak menginginkan saya lagi. Jadi kamu menghina ibu saya dulu, lalu memainkan sandiwara ini dengan saya. Bagus sekali. Kamu hanya ingin bercerai, kan? Boleh. Cerai. Wang Qiu, kamu... Lempengan batu ini dijual atau tidak? Dijual atau tidak? Sudah saya bilang itu hanya batu pecah, untukmu saja, untukmu saja. Muncul warna hijau. Ini
benar-benar giok. Ada hasilnya. Wah, warnanya, ukurannya. Bung, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar menemukan harta karun dari batu yang tidak berguna. Istriku. Aku sudah bilang ada harta di dalamnya kan? Ini adalah Imperial Green senilai 20 juta rupiah. Kamu benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Ini semua untukmu. Kamu. Apa ini? Di hatiku, kamu tak ternilai harganya. Tapi tadi, aku membentakmu begitu kasar. Kamu masih baik padaku. Ketika aku paling miskin dan paling tidak berguna, kamu juga tidak meninggalkanku. Ye Wan Qiu, apa yang sudah kamu lakukan? Sampai memiliki suami sebaik ini? Giok-giok ini milikku. Kau bahkan belum membayar. Ini giok kami. Cukup. Pak Leng, harta ini juga milikmu. Apa kau rela dia membawanya pergi? Cukup. Kalian sendiri yang tidak tahu barang berharga, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Tadi kalian sendiri yang bilang, diberikan kepadanya. Betul, aku mendengarnya. Giok ini, silakan kalian ambil. Apa kita pergi begitu saja? Bagaimana dengan kompensasinya? Sudahlah. Aku lelah. Bung, apa kau menjual giok ini? Aku punya koneksi dengan Balai Lelang Provinsi, ini setidaknya 5 juta rupiah ke atas. 5 juta rupiah. Dengan uang ini, aku akan menjadi orang terkemuka. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Akankah kamu menyerahkan giok ini atau tidak? Tuan Leng, terima kasih. Jadi, apakah kita masih berteman? Tentu saja. Terima kasih atas bantuanmu kepada suamiku. Kebaikan ini, kami berdua akan mengingatnya. Suami istri? Menyesal? Kita tidak bertemu sebelum menikah. Mati kamu. Hati-hati. Tidak disangka di kehidupan sebelumnya, aku meninggal di tangannya. Di kehidupan ini lagi. Jangan. 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 Dokter. Dokter. Cepat, siapkan operasi. Bapak Lin. Saya mau dia hidup. Dengar tidak? Lin Feng, kamu tenang sedikit. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Wan Qiu, berapapun uang yang kamu mau akan saya berikan. Bapak Lin, Anda tenang saja. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Bapak Lin. Saya tidak mau dengar omong kosong tentang berusaha sebaik mungkin. Saya mau Ye Wan Qiu hidup. Kamu dengar tidak? Saya mau dia baik-baik saja. Bapak Lin. Lin Feng, jangan begitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Wan Qiu kalau kamu seperti ini? Pergi. Saya akan segera melakukan operasi. Operasinya sangat berhasil. Tidak ada organ vital yang terluka. Rawat inap untuk observasi beberapa hari saja. Terima kasih. Terima kasih, kawan. Wan Qiu. Wan Qiu. Maafkan saya. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan... Tidak apa-apa. Kamu suamiku. Demi kamu, saya rela melakukan apa saja. Wan Qiu, kamu istirahat dulu yang baik. Saya mau keluar sebentar untuk mengurus sesuatu. Kamu mau kemana? Mencari Yu Qiu Yue untuk menyelesaikan masalah. Kamu gila? Berani menyentuh Lin Feng? Lalu, kamu tega melihat dia pergi begitu saja dengan giok mahal kita? Tapi tidak bisa langsung merampasnya. Sekarang lihatlah, orang-orang Lin Feng mencariku kemana-mana, kita jadi buronan. Bagaimana kalau kita berdua langsung kabur saja?
Kalau langsung kabur kamu rela? Kalau begitu, maksudmu apa? Kakak Feng, Yu Qiuyue, dan Jiang Ze belum ditemukan. Orangnya mungkin sudah kabur keluar kota. Ini maksudnya apa? Siapapun yang bisa membawakan Yu Qiuyue si jalang itu kepadaku, aku bayar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Kakak Feng, kamu gila ya? Mencari orang sampai 200 juta rupiah? Tidak perlu memberikan harga setinggi itu? Aku ingin semua orang di luar sana tahu. Siapapun yang berani menyentuh kerabatku, mati. Baik. Kalau begitu aku akan segera memberitahu teman-teman. Lagi pula sekarang orang-orang yang membantuku mengirim paket tersebar di seluruh penjuru negeri. Mencari orang bukan masalah. Pria gemuk, Kakak Feng, ini setidaknya bernilai 5 juta rupiah. Jika kau membuangnya seperti itu, bagaimana kalau rusak? hanya barang kecil. Ini untukmu. Maksudnya, Aku dan Wan Qiu harus pergi ke rumah sakit untuk merawat. Tidak ada waktu untuk mengurus benda ini. Jadi tolong kau jaga dulu selama 2 hari. baiklah. Omong-omong, ada Xiao dia juga. Ayah, aku akan di rumah saja, tidak kemana-mana. Xiao Die, jadilah anak baik ya. Ayah dan ibu harus pergi ke rumah sakit. Tidak ada waktu untuk menemanimu di rumah. Jadi, kau bermainlah dengan paman pria gemuk selama 2 hari. Aku tidak mau. Aku sudah besar, bisa menjaga diriku sendiri. Kakak Feng, bagaimana kalau biarkan Xiao dia di rumah saja? Aku akan datang menemaninya setiap hari. Kalau begitu, kau akan kerepotan. Tidak masalah? Xiao Die, kalau sendirian di rumah, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Mengerti? Ayah pergi ke rumah sakit. Ayo. Jaga diri baik-baik di rumah ya. Sialan. Lin Feng sialan itu, di mana dia menyembunyikan gioknya? Katakan, di mana ayahmu menyembunyikan gioknya? Disembunyikan di telingaku. Jangan pukul dia. Jika kau memukulnya sampai mati, kemana kita akan mencari tahu keberadaan giok itu? Dasar anak nakal. Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Jika kau masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan merobek mulutmu. Jangan menangis. Ayahmu hari ini, apakah dia membawa pulang sepotong giok? Kalau begitu dia, di mana dia menyembunyikan giok itu? Dibawa keluar. Dibawa keluar? Siapa yang membawanya? Dibawa kemana? Ayah membawanya ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit? Lin Feng membawa gioknya. Selesai sudah, tidak ada harapan. Ayo pergi, Qiuyue. Mimpi kita untuk menjadi kaya ini tidak akan terwujud. Benarkah? Kenapa aku merasa aku menemukan harta yang lebih berharga? Nona Ye sudah keluar dari masa kritis. 2 hari lagi bisa keluar dari rumah sakit. Bagus sekali. Bagus sekali. Gawat. Xiao Die dia. Ada apa dengan Xiao Die? Ada apa dengan Xiao Di? Xiao Die diculik. Yu Qiuyue, kamu, apakah ini tidak keterlaluan? Kamu tahu apa konsekuensinya jika melakukan ini bagi kita berdua? Konsekuensi apa yang lebih buruk daripada menjadi orang miskin? Kamu ingin kabur dengan malu dan menjadi orang miskin seumur hidup yang tidak layak dilihat? Atau melakukan ini dan membawa 10 juta pergi ke luar negeri? Tapi apa? Jangan lupa, kamu sudah melakukan perbuatan itu. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Tapi 10 juta terlalu banyak, bagaimana mungkin si Lin Feng itu bisa mendapatkan 10 juta? Kamu seharusnya mendengarku. 1 juta saja. Sudah cukup. Jiang Ze, dulu aku tidak menyangka kamu begitu baik hati ya. Tenang saja, 10 juta, dia pasti bisa mendapatkannya. Aku sudah menghitungnya,
Bisnis belanja TV-nya sekarang omset hariannya mencapai ratusan ribu. Bisnis kurirnya juga berkembang sangat baik. Lagi pula jangan lupa, di tangannya masih ada sepotong giok senilai 5 juta. 10 juta, aku bahkan merasa itu terlalu sedikit. Sampah yang hidup dari istri ini, dalam waktu sesingkat ini, ternyata bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Lalu kenapa? Uang ini, cepat atau lambat bukankah akan menjadi milikku juga? Bagaimana jika dia tidak memberikannya kepada kita? Ini 1 miliar rupiah loh. Jangan sampai diberikan. 1 miliar rupiah ini bisa membeli berapa banyak barang bagus? Ibu, Xiao Die itu kan cucu ibu. Bagaimana ibu bisa berkata seperti itu? Memangnya kenapa? Menantu? Bukan aku kejam. Xiao Die sama sekali tidak bernilai 1 miliar rupiah. Kamu dan Wan Chiu masih muda, masih bisa punya anak lagi. Siapa bilang putriku tidak bernilai 1 miliar rupiah? Aku ini ibu mertuamu. Kau berani memukulku? Putriku? Kau? Ibu, dia itu putriku. Kau? Kalian? Zhang Chuilan, aku tidak mempermasalahkan perbuatanmu sebelumnya. Yang bekerja sama dengan orang luar untuk menjebak Lin Feng, sekarang kau masih mengatakan hal seperti itu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dengan uang, apa artinya anak itu? Pergi sana, aku tidak punya ibu sepertimu. Kau berani memukulku? Baiklah. Kalian tunggu saja sampai harta dan cinta kalian habis. Suamiku, apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak apa-apa. Bukankah hanya 10 juta rupiah? Akan kubayar. Kak Feng. Pikirkan baik-baik, Kak Feng. Kenapa? Kau juga berpikir putriku tidak bernilai 10 juta rupiah? Bukan itu maksudku, Kak Feng. Apa maksudmu berpikir 2 kali? Kak Feng, Yu Yue menyuruhmu pergi sendiri membawa uang. Tapi bagaimana kalau kau sudah sampai di sana, dia tidak melepaskan orang itu? Bagaimana? Bahkan, jika dia bertindak lebih kejam, kau juga... Betul. Gendut benar. Orang seperti Yu Yue bisa melakukan apa saja. Kau pergi sendiri itu terlalu berbahaya. Tidak, jangan pergi. Jika berbahaya, apakah kita tidak akan melakukannya? Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Xiao Die adalah putriku. Aku sudah berjanji akan menjadikannya putri kecil paling bahagia di dunia. Risiko kecil ini apalah artinya? Bukan? Kak Feng, meskipun kau bersedia pergi sendiri, tapi uang 20 miliar rupiah ini, bagaimana kita mendapatkannya? Sebarkan berita. Jual semua aset dan perusahaan atas namaku. Kak Feng, jika kau menjualnya seperti itu, harganya akan ditekan habis-habisan? Ditekan ya biarkan saja. Yang penting bisa terjual dalam waktu singkat. Bukan, Kak Feng, bagaimana kalau kita cari cara lain? Perusahaan-perusahaan atas namamu itu, semuanya adalah aset berkualitas tinggi yang menghasilkan banyak uang. Jika kau menjualnya seperti itu, dia akan... Sudah kubilang, jual. Baiklah. Jangan khawatir. Putri kita akan baik-baik saja. Kak Feng, semua asetmu ditambah milikku. Ini hanya 15 miliar 600 juta rupiah. Ini tidak cukup. Kalau begitu kita jual saja rumah ini. Rumah ini tidak terlalu bernilai. Ini sudah hampir tiba waktunya Yu Yue akan bertindak. Bagaimana ini? Dalam waktu sesingkat ini, aku tidak akan sempat menghasilkan uang. Sisa uangnya, aku yang akan membayarnya. Yu Yue, uangnya sudah kubawa. Lin Feng, tadi sangka kau benar-benar rela mengeluarkan 20 miliar rupiah untuk menebus si anak pembawa sial itu. Uangnya sudah ada di sini. Mana putriku? Xiao Die. Jangan bergerak. Ayah, tolong aku. Jangan berteriak. Menurutmu, apakah kau akan lebih cepat membakar uangmu? Atau pisauku yang lebih cepat?
Kau menang, asalkan kau mau melepaskan putriku. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Ayah, Ayah baik-baik saja. Yu Qiuyue, kau sudah cukup bermain, bukan? Aku bersumpah. Asalkan kau mau melepaskan putriku, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Jika tidak, jika aku bisa mengeluarkan 20 miliar rupiah untuk menyelamatkan putriku, Wan Hinusiat, aku juga bisa mengeluarkan 20 miliar rupiah untuk membayar nyawa kalian. Yu Qiuyue, sudah cukup, ayo kita akhiri. situasinya sudah sampai sejauh ini. Menurutmu, apakah aku akan melepaskannya? Kamu, apa maksudmu? Apa maksudku? Jiang Ze, kamu benar-benar tidak berguna. Apa kamu tidak tahu, jika kita melepaskannya hari ini, dia pasti akan datang untuk membalas dendam kepada kita. Jadi hari ini, bukan dia yang mati, tapi kita yang mati. Kamu ingin membunuhnya? Bunuh saja kalau kamu mau, aku tidak ikut. Ayah! Xiao Die, nanti kalau ayah bilang lari, kamu harus lari. Kamu ingat itu? Si tidak berguna yang mengganggu sudah mati. Sekarang, siapa selanjutnya? Xiao Die, lari. Wanita jahat, jangan ganggu ayahku. Xiao Die, lari. Ayah sudah bangun! Ayah sudah bangun! Xiao Die, Janji padaku, jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Jika saja si gendut tidak datang tepat waktu, kau sudah mati. sudahlah. Aku tidak apa-apa kan? Si gendut, apakah Yu Qiuyue sudah ditangkap? Sudah tertangkap, dia akan menghadapi hukuman hukum. Hanya saja disayangkan, 10 juta yuan itu sudah terbakar. Yang penting orangnya tidak apa-apa. Hanya 10 juta yuan saja. Kalau hilang kita cari lagi saja. Ayah, aku menang lomba menulis esai. Cepat sembuh, dan temani aku untuk menerima hadiahnya. Benarkah? Xiao Die sangat hebat. Esai tentang apa? Judul esainya adalah Ayah yang paling aku kagumi. Betul sekali.